Kalau ada hadis temanmu. Gak tahu arti hadis. Ya? Anda tahu agama dari mana? Ya kalau Ya saya nggak ngerti hadis, ganti. nggak mungkin saya tinggalin Mas ajaran Ahmad. itu. Ya. Sudah Mas Ahmad, sudah. Anda ini dari tadi Anda nggak nyambung ini diajak diskusi. Oke, kita kasih kesempatan yang S2 nih. Sarul. Selamat malam. Selamat datang. Saya tunggu-tunggu nih, Sarul. Ya, Baik. S2 anak buahnya Saifuddin Ibrahim. Pak Yusuf. Aduh. Gimana nih? Yang S2 nih bisa memberi pencerahan nih. Ramadila itu muter-muter. Tanya Allah itu sudah dijelaskan. Yesus Tuhan nggak mau terima. Yohanes 13 ayat 13 sudah mengatakan, aku adalah Tuhan. Masih tidak percaya. Yohanes 14 ayat 7 dan ayat 9 ayat 10 11 juga nggak mau terima. Tidak, barangkali ini S2 bisa menyelesaikan. Silakan diskusi yang baik. Oke. Tes 1 Mas 112 tes. Bagus. Baik. Pak Yusuf bertanya kepada Muslim ini ya. Kenapa bukan Muhammad yang turun di akhir zaman? Gitu ya? Benar. Ya, fokus dulu pada pertanyaan Pak Yusuf ya. Jadi jawaban Islam itu tidak bisa keluar dari syariat. Kenapa Allah lakukan itu? Karena tidak satu pun nabi yang ada di dalam Al-Quran itu dituhankan oleh umatnya, kecuali Nabi Isa. Makanya Rasulullah tidak akan pernah dikasuskan seperti itu. Karena satu-satunya nabi di dalam Al-Quran yang dituhankan oleh manusia adalah Isa alaihi salam. Jadi itu jawabannya. Pak Sarul boleh bertanya, kenapa kok nggak yang lain ya? Yang akan turun itu siapa ya Pak? Menurut Bapak yang akan turun menjadi hakim yang adil siapa Pak? Matur sembah nuwun, monggo. Iya, jawaban tadi sebetulnya udah menjawab pertanyaan Bapak. Kenapa yang lain tidak? Karena tidak satu pun nabi yang ada di dalam Al-Quran itu dituhankan. Makanya Allah di dalam Al-Quran, di dalam Al-Maidah 1:16 itu, Allah mempertanyakan kepada Isa, apa yang kamu katakan kepada umatmu, sehingga mereka menuhankan dirimu dan ibumu. Baik, jawab Pak Sarul. Saya bertanya Pak Sarul. Diam ya, dulu. Kalau memang biar Pak, jelas, diam dulu. Pak Sarul, kalau memang benar ya, lagi Muhammad bicara, itu... diam dulu. Kalau bertanya, diam dulu. Ya. Makanya Allah itu memberikan penegasan kembali bahwasannya Isa lah yang akan turun untuk meluruskan manusia-manusia yang menuhankan. Aku tidak pernah mengenal kalian. Itulah keadaannya, kenapa bukan yang lain yang turun di akhir zaman. Jadi pemirsa biar pada tahu, Islam seperti itu. Pada saat Kristen menjawab, dalillah yang bicara, bukan asumsinya Sahrul. Begitu, silakan. Oke, Sarul, di mana ayatnya Muhammad akan menyelamatkan? Kalau tidak ada ayatnya, untuk apa mendoakan dia siang malam? Saya jujur tidak akan pernah menyampaikan kepada Pak Kacik, karena ini sering saya katakan, bila ada manusia yang beragama Islam mengatakan diri Rasul itu menyelamatkan di dalam Al-Quran, jelas dia salah. Penyelamat yang dimaksud di situ adalah apa yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Al-Quranul Karim. Itulah penyelamat, seperti banyak bunyi Al-Maidah Al-Imran 85 itu Pak Kace. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama di luar Islam tertolak di akhirat, dia pasti merugi. Bagaimana mungkin? Oke, Sarul begini. Bagaimana mungkin
Muhammad tidak pernah bertemu dengan Allah, kok bisa dia mengatakan mendapat petunjuk dari Allah? Ini bagaimana mungkin? Dari mana dasarnya? Justifikasi Anda seperti itu sah-sah saja. Karena saya bukan Rasul, saya nggak bisa jawab. Karena saya bukan Allah, saya nggak bisa jawab. Bukan justifikasi saya, bukan. Sekarang di mana Anda dalilnya bahwa Muhammad ini bertemu dengan Allah? Yang mengatakan itu siapa? Muhammad bertemu dengan Allah siapa? Karena ada hadis Sahih Bukhari nomor 575. Katanya Anda nggak bicara hadis, bagaimana sih? Enggak, Anda mau bicara hadis atau bicara Al-Quran? Ini yang berbicara ini kan Aisyah. Iya, Anda bicara hadis atau Al-Quran? Nah, sekarang di mana ayatnya Muhammad menyelamatkan Bentar dulu. Pertanyaan Oke. saya, Anda bicara hadis atau Al-Quran? Saya menemukan hadis yang bunyinya, kenapa Anda mau ngambil sesuatu yang tidak dirujuk? Bagaimana sih? Konsisten kalau bicara. Anda bertanya tentang Al-Quran, Anda bawa hadis. Bagaimana sih? Iya, di mana ayatnya? Di mana ayatnya di Al-Quran bahwa Muhammad akan memberikan syafaatul udma? Pertanyaan Anda salah. Jadi harusnya yang benar gimana? Pertanyaan Anda itu harusnya diarahkan ke hadis. Baru nyampe. Kan ini diarahkan ke hadis. Katanya Allah yang bisa menyelamatkan. Kemudian Allah bertemu dengan Muhammad di mana? Di Sidratul Muntaha, jelas itu. Di mana dalilnya? Silakan. Isra Mi'raj, baca aja itu ayatnya. Tidak ada Isra Mi'raj ini begini, cuma satu ayat. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di mana di situ ada kata Muhammad? Pak Aceh, di mana di situ ada kata Sidratul Muntaha? Baca bahasa Indonesia saja. Iya, jadi, silakan baca. Bacaan Al-Quran Anda tidak memberi di Islam sedikit pun. Karena kafir di zaman Rasulullah pun hatam Quran, baca Quran, bahasa Arab dia, Pak. Jangan silakan baca Al-Quran, Bapak, nggak perlu. Ini baca terjemahannya silakan. Di mana ayatnya ada kata Muhammad di situ? Di dalam perspektif Islam, Rasulullah menerima perintah wajib. Mengatasnamakan Islam, mempermalukan Islam. Syahrul S2 ini mempermalukan Islam. Jangan bawa-bawa Islam. Aceh, jaga ucapanmu. Karena Anda bicaranya jaga ucapan kamu, Aceh. Ya. Aceh. Gak usah nyebut-nyebut Islam. Aceh. Kalau memang Anda ini salah. Aceh. Jaga ucapan kamu ya. Ya, jangan apa-apa Islam, apa-apa Islam. Ya, Aceh. Anda itu mempermalukan Islam dong. Ucapan kamu jaga. Gak usah ngancem-ngancem Pak Syahrul, jawab saja. Hati-hati kalau bicara dengan saya. Gak usah ngancem. Bapak kan manusia biasa. S2 sampai di mana ilmunya? Aceh, hati-hati bicara. Iya, saya pengen tahu mempermalukan ilmu itu Anda. apa maksud kamu? Hah? Katanya S2. Orang kafir seperti kamu mengatakan saya mempermalukan Islam. Ruang hukum Anda apa bicara seperti itu? Jangan kafir-kafirkan. Pak Syahrul, sebentar. Pak Syahrul di sini juga pernah melecehkan Pak Aceh, menghina, nggak boleh Pak Syahrul. Jadi Pak Syahrul mengaca dulu. Dia emang nggak sekolah, nggak perlu dihina. Nggak boleh begitu. Statementnya saja, dalam mata rohani, dia tidak paham. Dalam mata rohani, Tuhan yang benar itu tidak melihat dari fisik. Tuhan yang benar itu tidak melihat dari fisik, melihat dari hati. Iya. Pendengar pun tahu bahwa Pak Syahrul suka melecehkan orang. Di satu sisi dia tidak bicara hadis. Pada saat tapi dia tidak boleh Al-Quran, dia ngambil seperti hadis. itu, Pak. Itu bukan menghina, dia turut terhina dengan keadaan dia sendiri. Nggak boleh. Emang jadi dia tidak paham apa yang dia ucapkan. Memangnya Pak Syahrul sempurna? Pak Syahrul bukan sempurna gitu. kok. Emangnya Pak Syahrul sempurna? Yang mengatakan saya sempurna, tapi saya tidak sehina dia. Nggak boleh ngatain orang hina. Bapak S2 juga narasi Bapak hina berarti. Kenapa Anda yang marah? Are you understood what I'm talking about? Hey girl. Come on S2. Be wise.
Silakan dilanjutkan yang lainnya. Tiba-tiba ngamuk gitu, kenapa? Pak Sarul ini orang yang tertolak di room ini. Kenapa masuk-masuk, Pak? Kenapa membuka ruang kalau saya nggak disuruh masuk? Yang nyuruh masuk Bapak siapa? Bapak yang klik untuk masuk, kok nggak ada yang... Tahu nggak definisi live? Tahu nggak? Pak, saya mau tanya ke Bapak nih, Pak. Pak. Iya, Anda ini siapa? Saya. I am who I am. Kenapa ngatur saya masuk? Siapa Anda? Saya adalah saya. Emang kenapa Anda mengatur saya masuk? Ini jangan. Emang kamu siapa? Sini udah, gini. Kamu itu siapa? Ayat yang tadi dibaca, Pak. Kamu itu siapa, Sarul? Admin. Ini saya pengen tes Sarul suruh baca Quran nih. Ini Sarul baca nih. Saudara Sarul, sedikit baru. Saudara Sarul, Anda bisa baca ayat ini, silahkan Arabnya. Ya, nanti saya baca terjemahannya. Saya udah bilang dari tadi, orang cacat mental seperti KC tidak patut bicara dengan saya. Silakan yang lain. Ya. Kamu ngatain orang cacat mental kayak kamu cacat mental aja. Saudara Sarul, tolong Anda baca. Ya. Saya udah katakan dari awal, orang kafir di zaman Rasulullah itu ahli baca Quran. Sarul, kamu yang kafir. Loh, kok kamu yang marah? Saya nggak marah. Saya bicara orang kafir zaman Rasulullah. Masa S2 ditanya data? Masa S2 ditanya data? Kamu sewot. S2 ditanya data, masa jawabnya mengenai cacat mental? Kamu sepertinya sekolah lagi, Pak Syahrul. Biwal Muslim. Bukan jadi bukti kalian kafir tersentuh sendiri oleh keadaanmu. S-tontong dia nih, bukan S2. Bu, apa namanya? Saya mental dia nih. Akan melaksanakan tugas saya sebagai pelurusan terhadap kebodohan KC. Nah, itu Pak KC. Ya, kalau memang KC bodoh, tolong dijawab itu. Baca coba ayat Quran tadi. Saya ayat 1 baca. Saya nggak punya level baca dengan ayat Anda. Quran, jangan bilang bodoh. Anda bisa baca itu. Anda di Mekah saja menipu. Kamu bilang nggak punya level, tapi masuk ke room ini. Saya masuk di sini menjawab Manibulu. Dia bertanya, kenapa Muhammad... Tadi katanya dengan KC, sekarang Manibulu. Mana yang benar kamu ini? Saya menjawab adalah pertanyaan Manibulu. Sudahlah Sarul, stroke nanti. Nanti orang kamu Islam stroke. itu udah siap, Pak. Sudah. Saya kasihan sama kalian. Kamu yang perlu dikasihani. Jadi diketawain sama orang Islam di luar sana, Pak. Kasihan. Ya enggak, Anda yang diketawain karena Anda S2 tetapi Anda low educated. Low attitude, iya kamu low attitude karena kamu menghina fisik manusia. Anda yang sangat tidak beretika. No, itu klaim kamu Syahrul. Saya tidak bicara dengan Anda bersuara. Jangan memainkan permainan kata Syahrul, saya tahu narasi kamu. Memainkan perkataan ya. Saya nggak pernah bicara dengan Anda, Abre. Sarul. Iya, Pak penakut. Isi otak Anda itu saya baca. Menjawab pertanyaan Pak Yusuf. Kenapa bukan Muhammad yang turun di akhir zaman? Saya jawab dengan dalil. Karena Muhammad masih dikubur. Betul sekali. Iya, dia tidak akan bangun itu. Karena beliau manusia. Iya, dimakan cacing dia udah. Yang dimakan Anda siapa coba? Ya Kaca. Maaf Sarul nih, coba baca nih surat Kaca diam kamu. Al-Isra ayat mau bicara dengan saya? Mana di sini ada kata orisinalnya ada Muhammad. Orang nggak sopan banget kamu itu. Ya. Anda saya juga hanya bicara kok dengan Pak Yusuf lah. Pak Yusuf ini kan pernah sekolah ini, silakan. Nggak penting Saudara Anda. Sarul yang saya hormati, tolong baca Quran ini, ayat ini, surat Al-Isra ayat 1 ini, di mana ada original teksnya kata Muhammad di sini. Atau di mana ada Baitul Maqdis di sini. Anda jangan menipu rakyat Indonesia di sini. Dengarin saudara-saudara. Silakan baca. Orang yang tidak berilmu bicara. Nggak sanggup baca ini. Ya. Pak Kaci dia nggak sanggup jelaskan itu, dia tertolak di sini tuh. Iya tertolak kalau saya mau jawab pertanyaan Pak Yusuf. Isa didekatkan dengan Allah. Ya. Padahal Allah sendiri mengkafirkan kalian menuhankan Isa. Jadi hati-hatilah kalau bicara tentang Al-Quran, tentang mengenai teman-teman. Apanya yang perlu hati-hati? Ya begini Pak Sarul begini. Ini narasumber saya kan Pak KC. Nah sekarang Anda mau berdiskusi sama dia apa bagaimana nih?
Sekarang pertanyaan saya, judul itu pertanyaan siapa? Saya mau jawab. Itu saya yang bikin. Saya yang minta ke Pak Yusuf. Oh, berarti bukan Manibulu? Iya, saya yang minta ke Pak Yusuf, ini judulnya. Ya. Silakan Anda. Berarti saya udah jawab, ya. Udah saya jawab. Perkara kalian tidak percaya dengan Al-Quran, ya itu urusan kalian. Kenapa Allah menurunkan Isa kembali? Karena dia satu-satunya manusia yang nabi dituhankan oleh manusia-manusia tadi itu. Itu. Sekarang dalil yang benar itu kenapa ini bukan Muhammad? Bertemu dengan Allah ini di ayat Pak Kece, kenapa bukan Muhammad? Karena tidak pantas. Muhammad mana boleh turun ke dunia mengadili, dia saja ngawini anak kecil, poligami, ngajar membunuh, banyak ajaran mitos, batu dibilang bisa untuk mengenyangkan, bawa batu masuk tempel kenyangkan, itu kan mitos semua. Mana pantas turun ke bumi? Itu jawaban kita. Pak Sarul mau jawab seperti apapun itu urusan Pak Sarul. Jawaban Pak kasih seperti itu. Orang Islam itu ngakak saja di luar sana. Nggak apa-apa Pak, silakan saja. Iya ngakak karena mitos. Ya mitos karena Bapak orang kafir. Udah bilang saya. Ya, yang kafir tuh yang mengkafirkan orang. Kafir itu yang menuhankan manusia seperti Muhammad menuhankan diri. Pak Kasih. Jadi kalau Sarul ini sudah nggak bisa jawab, dia mulai tertolak, mulai kafir. Saya bicara data. Pak. Ini nih ya, ini kita kasih tahu nih, Galileo lebih pintar loh dari maha tingginya Pak Sarul. Galileo mengatakan bahwa semua planet mengitari matahari, sedangkan yang dianggap Sarul itu maha tinggi, matahari beredar di peredarannya. Ampun, masa Galileo lebih pintar dari yang diciptakan? Aduh, Pak Sarul, tobat Pak Sarul ya. Lupa. Kami yang mengenawakan Pak Sarul. Jadi itu apa-apa. Allahnya esteller tuh Pak. Jadi dalil saya itu jelas. Dalilnya nggak pantas, itu mitos Pak Sarul. Masa datang membunuh babi? Saya aja bisa bunuh babi kok Pak Sarul. Bawa sini Pak, saya panggang Pak. Jadi orang Islam di luar sana itu Pak. Iya, kita juga ngakak melihat Anda di sini. Jangan harap. Pak Sarul, salib saja dipatahkan anak SD loh. Saya bikin salib banyak kata-kata loh Pak. Nggak apa-apa, itu benar semua itu karena keadaan kalian seperti itu. Betul. Iya, benar karena kami kayak Firman, kafir gitu, tahu. Terima kasih. Kalau Pak Sarul itu kafir benaran. Jadi Pak Kasih. Ada dalilnya? Sebenarnya Pak Kasih. Sarul memang kafir. Orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus ya kafir. Ada dong, masa nggak ada? Diam dulu kamu dong. Sarul, ada dalilnya coba. Sarul, kalau kalian kafir, saya punya dalil. Diam dulu kamu Sarul, kamu diam dulu. Topan siapa Anda? Ada nggak dalilnya? Bahwa Pak Sarul tuh pakai Pak Sarul pakai dalil Jibril. Iya, apapun itulah. Dalil Jibril dari Gua Hiro. Pak kasih dulu dalilnya. Di mana orang itulah yang dalilnya itu. Mana coba? Ya, berasal dari Gua Hiro itu Jibril, itu iblis. Berarti kan kebalikannya Pak Sarul, gitu loh. Nih, orang Islam kafir. Iya, itu kan ada dong yang tidak percaya Kristus itu kamu bagian dari iblis antikristus. Masa situ aja yang boleh bicara iman situ kita dilarang. Anda siapa? Anda siapa? Ada nggak yang mencium batu, yang menyembah batu? Kepada Bapak, yaitu ada nggak yang menyembah batu, mencium batu itu bukan disebut kafir? Orang nanya dalil kok larinya. Nah, itulah dalilnya menyembah batu, mencium batu. Melempar batu juga Pak. Udah kayak Pak Kate lagi, nggak sekolah lagi. Melempar batu, musir setan kan lempar batu. Itu apa tuh Pak Sarul? Jadi yang dilempar itu Pak, menurut Christian Prince dulu itu ya pendek Pak. Sekarang itu tinggi banget iblis yang dilempar batu itu.
Udah direnov lagi jadi tinggi lagi. Wow, nggak ada faedahnya ya, lempar batu kerikil itu nggak ada faedahnya. Prince, Anda idolakan. Anda siapa? Orang dia bukan murtadin. Saya punya dalil lagi gitu loh. Ya udah, emang Anda doang yang boleh bicara dalil. Saya bicara itu ada dalil, Pak. Sarul. Ya saya juga. Emang situ Gimana siapa? dalilnya orang Islam itu masuk ada dong, terkutuklah masuk neraka kamu. Itu kamu bagian dari antikristus kalau dalam kekristenan. Orang Islam itu menyembah Tuhannya Yesus. Kok bagaimana? Ya terus nggak bisa dong. Sebentar sih Sobre. Sarul, kau udah naik haji belum? Cupu. Sarul. Gak ada kompetensinya Anda bertanya itu ke saya. Oh, berarti kau memang gak punya kompetensi apa-apa. Sebentar lagi keluar kalimatnya kafir tertolak. Sarul, jadi KC orang serendah ini kalian kamu juga rendah. KC itu penipu. Kamu yang rendah. Kamu yang rendah. Pak Timothy masuk. Shalom Pak Timothy. Sarul. Ya, silakan. Saya bentar dulu sebentar. Shalom, Pak Timothy mau bicara. Shalom. Dengar dulu Sarul. Dengar dulu Sarul. Kamu diam dulu Sarul. Sarul. Kepada 20 diam dulu Sarul. Bentar Sarul. Diam dulu Sarul. Kalian ini Sarul. Diam dulu Sarul. Kamu itu dari tadi kamu. Itu pengakuannya diam dulu. bukan Diam dulu Sarul. Dul. Abdul diam dulu. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Kahfi ayat 47 kita selesaikan ya. Dengar dulu Rul. Surat Kalian tidak akan Al-Kahfi paham ayat dengan 47. kekafiran kalian. Dengar dulu Karul. Dengar dulu Rul. Abdul. Dul. Hebat apapun jawaban saya. Dul. Jawaban itu kamu sampaikan atau diam tidak, dulu, mereka tetap kafir. Diam dulu Sarul. Diam dulu Dul. Surat Al-Kahfi ayat 47 mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan bumi itu adalah datar. Ini kan kegoblokan dan kedunguan dan ketololan. Masa dikatakan bumi itu adalah datar? Masa tidak tahu Allah Subhanahu wa taala bumi itu bulat? Ini contoh, ini hanya contoh saja ini Rul. Diam dulu Rul. Bukan dia yang orang kafir itu kamu beritahu atau tidak? Rul, diam dulu Rul. Jadi diam dulu Dul. Ya. Masa Allah Subhanahu wa taala tidak tahu bahwa bumi itu bulat? Dia telah menipu 1,4 miliar bumi. Manusia di bumi ini mengatakan bahwa bumi itu datar. Dan itu kan goblok itu, Rul. Bumi itu bulat, bukan datar, Rul. Kok bisa ada di sini dikatakan bumi itu datar? Sejak kapan bumi datar? Bumi bulat. Berarti Tuhan yang kamu sembah itu penipu dan pendusta itu. Silakan lanjut Pak Bro, teman-teman semua. Ya, paham ya? Ya, satu lagi Sarul. Oke, silakan. Sarul. Satu lagi Sarul ya. Kamu nggak usah jawab saya. Silakan. Kamu nggak usah jawab saya. Ya. Boleh. Nah, kebodohan Allah SWT itu satu lagi. Dia nggak tahu istri Adam itu namanya siapa. Malah yang lebih tahu itu adalah si Bukhari dalam hadis. Aneh kan? Saya jadi ketawa ini. jadi begitu. Terus begini Sarul ya. Apa korelasinya coba dengan menyebut nama Allah atau tidak coba? Sarul. Ya, jadi hadis itu mengatakan bahwa nama istri Adam itu Hawa, diambil dari Alkitab Sarul. Gitu ya. Satu lagi Rul. Satu lagi di kitab dongeng Rul. Satu lagi kitab dongeng Rul. Itu kucing diciptakan dari bersin singa, Dul. Itu dari mana ceritanya itu? Nanti dibui kami loh. Satu lagi. Saya mau tanya Sarul. Dengar sama ajudannya Jokowi bahaya kamu loh. Satu lagi. Nah, itulah senjata kalian, Bro. Itulah senjata kalian. Kalian menghina orang semua. No, lo gunakan itu berarti lo tuh tidak ada kebenaran. Makanya lo takut dibongkar. Lo takut dibongkar karena lo tidak ada kebenaran. Takut. Ngapain kamu ngancam-ngancam orang? Pernah nggak? Ngapain kamu ngancam-ngancam? Kamu kalau mau ngasih tahu kayak gitu tuh yang pelintir-pelintir firman Tuhan tuh. Ustadz. Ngapain bicara kayak gitu di sini? Orang lain yang salah kok saya disalahin sih? Penakut.
Lu mengkafirkan orang. Itu apa namanya? Menista namanya, tahu nggak? Nah, Tuhan. Ya. Jadi didengarin baik-baik. Tuhan tidak pernah mengkafirkan. Yang kafir tuh lo, Sarul. Kafir Ya, itu bukan Sarul kata kafir. saya. Yang kafir itu lo, Sarul. Kafir itu lo. Lo penembak batu, Rul. Ya. Iya, ayolah Lo penembak itu batu. Allah yang bicara gitu loh. Masa malam hari setan tinggal di lubang hidung, itu ajaran apa sih? Jangan ngomong yang lain. Jangan ngomong yang lain, nggak nyampe kamu. Makanya kalau Anda mengatakan orang tidak benar, Anda jawab dulu itu benar atau Bukan tidak. tidak benar, kamu kafir saja, bukan nggak benar. Bukan, mana benar buktinya apa? Itu mitos, Pak Sarul. Kafir itu bukan nggak benar, kamu menolak Mitos. saja. Ilusi, Sarul. Mitos itu Ilusi, ilusi. halusinasi itu. Pak Ilusi, halusinasi Timothy, itu, Pak Sarul. Timothy. Kalau benar, kamu tidak akan kafir Ya. lah. Pak Timothy, kalau Kamu Pak yang Timothy kafir, lapar Sarul. ya, ini pesan saya, kalau Pak Timothy lapar, ambil batu, ikatkan ke perut, diganjal, jadi kenyang itu. Itu Muhammad Itu yang bilang, Pak. sakitnya. Saya ikut ketawa deh. Kita padang pasir. Baca hadis ya? Yang cebok dengan batu gimana, Makanya Pak? kamu tertawa, Sarul, karena tak masuk akal kan. Tapi nyatanya ada, faktanya ada. Hebat ya, Makasih. ngerti Yang hadis cebok kalian dengan ya, batu tapi gimana, Pak? sayang. Yang cebok dengan batu. Sayang, karena Habis kekafiran cebok kalian batu, tidak satu habis- pahala kalian dapatkan gitu loh. Habis dicebok. Pak, kalau Kalian masalah baca pahala, hadis, sudah, Pak Kasih. baca Al-Quran. Masalah pahala, Tapi pahala sayang itu kan gitu. kelakuan baik. Pahala itu kan kelakuan baik. Ateis, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen juga melakukan. Mau ngomong apa kamu? Nah, salah kan? Salah Ya itu kan kamu. Siapa Anda? Islam Bukan Tuhan itu juga. tidak ada pahala bagi orang kafir, walaupun Iya, kamu bangun berarti- masjid 1000 biji, nggak Berarti, bisa. berarti pahala, itu sebentar dalilnya. Pak Kasih. Itu menurut kamu, Itu Sarul. dalilnya. Sebentar Pak Kasih. Berarti kalau Jadi Sahih kata Muslim nomor Allah, 30, kitab 55, nomor Amal 35, soleh 62. orang-orang kafir Berarti itu pahala itu- bagaikan fata Nggak usah bilang kata morgana Allah yang di sini, ditiup. Sarul. Tertolak ini, Berarti tertolak. Tertolak. Bentar, Pak. Ya. Berarti Bilang pahala Allah. itu Allah, gitu loh. perintah Muhammad yang melakukan membunuh manusia di luar Islam ya? Ada loh Tidak Sahih ada Muslim. perintah. Ada, kata kecuali dalam siapa? perang. Makanya Ada, jangan kata tahu siapa? kalau nggak tahu. Allah, kamu aja peneror kok. Quran 3 ayat 151. Kamu mau ngomong apa? Siapa? Ajar terus. Hah? Allah, Harus kamu aja peneror kok. Harus bentar Apa? Quran lagi. 3 ayat 151. Kamu nggak merasa lucu diri kamu? No, Halo. jelas dong, tidak. Iya. Yang lucu itu malam hari setan Kamu tinggal selalu di lubang bicara keluarga hidung. saya Islam. Sementara kamu melecehkan Islam. Sarul. Sarul. Teman-teman bentar. Anda berpikir kamu Hebreu. Teman-teman kasih Pak Kace dulu. Silakan Pak Kace. Silakan Pak Ini. Kaji. Nah, yang lucu karena- itu matahari terbenam di lumpur. Oh, udah Karena jangan bahas tadi- kalau nggak paham udah. Karena tadi menyinggung-nyinggung KC, tidak berilmu. Nah, sekarang saya mau tanya Sahrul. Sahrul S2, kok kenapa percaya dongeng yang katanya Muhammad tidak bisa baca-baca tulis? Yang Umi, kok bisa percaya? Padahal S2 loh. Yang mending kan Muhammad kece. Tidak berilmu, tapi tahu yang benar dan yang tidak benar. Makanya Muhammad Ya. kece meninggalkan ajaran Muhammad. Karena Muhammad itu tukang kawin, tukang perang Badar, perang Uhud, istrinya 13, tukang Itu pinter rampas itu. anak itu. Iya, jadi Itu tahu masa semua itu. S2 Sahrul masih mempercayai Nabi yang umi yang tidak bisa baca tulis, kan aneh. Pak Kan Kace, mau kemana itu soal banyak S2-nya? bini itu Saya sama mukjizat Jokowi Pak sama Kace. loh, Pak Kace. Ya, Mempercayai itu loh Pak Kace. iya. Jadi makanya saya Saya sama meninggalkan Jokowi ajaran sama loh itu. Pak Kace. Mempercayai Karena itu loh. saya lebih baik mempercayai Yesus yang wujudnya manusia kan lebih mulia daripada wujudnya batu dicium rebutan. Kan saya pernah ke Arab, pernah saya cium batu Kan dulu. saya udah dengar pengakuan kamu Kace. Kamu Iya, menipu makanya jamaah haji. S2 Jadi dal jangan haji kamu lakukan disia-siakan. 1 kambing untuk 20 orang. Ya kamu nipu kok berani Pak bicara Kace. Kace. Ya, Pak Aceh. kalau saya menipu sudah ada yang melaporkan. Siapa yang Pak Aceh. tertipu? Artinya apa? Nah, Penipu Pak semacam Kace. kamu tidak patut Pak Kace. dengar. Boleh tanya nggak Hadis Pak itu Kaji? Pak Kace, Pak Kace, jangankan jangan dengerin nipu. Sarul itu Pak Kace. Lupa Pak Kace boleh tanya saja nggak? tidak dipakai Sarul, kamu diam hadisnya. dulu, Sarul. Apalagi orang menipu kayak kamu. Sarul, gantian Sarul, kamu Sarul, dulu. kamu ini ngotot aja nih. Pak Kace, Gantian. saya boleh Kalau dulu nggak Pak Kace yang Kace? nipu, yang lain jangan Pak marah Kace. dong. Pak Kace Kace. kan udah mengaku tadi udah penipu Oke. dia. Saya boleh Diam nanya dulu nggak, Pak? Sarul. Diam dulu Pak Kace. Sarul. Pak Kace, saya boleh nanya nggak Pak Kace? boleh, boleh.
Pak, katanya Muhammad itu ada mukjizat. Apa itu Pak ya? Belah bulan ya Pak? Belah bulan itu, belah dadanya Aisyah. Bulannya Banyak Aisyah. banyak ini. Itu halusinasi. Belah bulan Pak, belah duren 13 bini. Udah tahu KCP nipu, ditanya. Waduh. Enggak, itu flirty. Kamu tahu nggak katanya S2. Daripada nanya orang idiot kayak Sarul, ngapain kita nanya Sarul? Ya idiot kan nggak nipu saya, Pak. Idiot itu masih ada ruang bicara, Pak. Tapi kalau ya makanya. Ya, Sarul. Sarul jadi nggak usah ditanya juga, perlu kamu ditanya. Iya, ini Sarul ini tolol, ini goblok. Jadi nggak perlu ditanya si Sarul. Iya, gobloknya saya itu kan tidak pernah menipu, Pak. Nah, kamu diam, Sarul, diam, nggak ngomong. Takia kamu Sarul, tolol. Nanya aja ke Kace masih hidup tuh. Kenapa kalian yang malu, Kace yang nipu gitu loh. Lihat kamu ngapain, Sarul? Lihat kamu ngapain masuk room Kristen kayak gitu? Kayak lu bagus juga. Nggak ada bagus-bagusnya aja. Dia so hebat itu. Pak Yusuf bertanya. Oke. Pak Yusuf bertanya. Mana ada Pak Yusuf bertanya? Sarul. Nggak ada Pak Yusuf bertanya. Orang udah dibilang Pak Yusuf melulu. Itu judul bukan saya tanya dulu kamu Sarul. Saya tanya dulu kamu Sarul ya. Kenapa Islam itu mencium dan menjilat-jilat Hajar Aswad? Katanya bisa menghapus dosa. Silakan jawab Sarul. Yang menjilat kata siapa? Yang menjilat itu siapa? Di video YouTube itu dijilat-jilat. Bodohnya kamu di sini nih. Dicium-cium, dijilat-jilat. Oke, silakan. Kenapa dia bisa dicium-cium? Bisa menghapus dosa kah atau bagaimana? Jelaskan, Sarul. Yang mengatakan menghapus dosa siapa? Kasih dalilnya. Mana? Kalau ada gimana? Mana dalilnya? Buka. Sebentar saya bukakan ya. Buka. Nah, ini seru nih. Ya, santai aja, Sarul. Kamu diam aja. Ya, jangan ngegas ya. Kalau di HR Ibnu Majah nomor 2948 di situ dikatakan batu Hajar Aswad itu tangan ilah kita. Yang lain dicek ya, yang nonton yang menyaksikan dicek. Berikan dalilnya batu itu bisa menghapus dosa. Beli dalilnya. HR Ibnu Majah 2948. Kalau di At-Tirmizi 961 diam dulu kamu berisik. Diam dulu Sarul. Diam Kamu suruh bikin dalil tapi dikasih tahu kamu ngewel gitu loh. Bapak-bapak kayak anak kecil, diam dulu. At-Tirmizi 961. Mana? Aduh, berisik Sarul, kamu diam dulu, Sarul. Kalau di At-Tirmizi 961 batu Hajar Aswad saksi akhir zaman. Kalau di HR Ibnu Majah sebentar dulu ya. Orang bicara batu menghapus dosa kok. Ngapain bicara yang lain? Kamu punya etika nggak S2? Nggak punya etika kamu ya? Kamu bicara tadi batu menghapus dosa. Mana? Sarul, kamu diam dulu, Sarul. Aduh. Diam dulu, Sarul, diam. Payah nih, udah tua. Paham nggak kalau teknik diskusi kamu? Kamu paham nggak, Sarul, dulu diam. Jangan melebar kemana-mana. Sarul, kamu diam. Paham nggak, Sarul? Aduh. Paham nggak? Kamu paham nggak, Sarul? Diam satu-satu. Aduh. Cari hadisnya mana? Oke, di HR itu sebentar, gak usah ngomel-ngomel. Santai. Diam dulu Sarul, kamu ini tolol kamu. Buka hadisnya. Oh, waduh, ya, ngapain kamu ngomel-ngomel di sini? Siapa lo, Rul? Ya, jangan usah ngegas lah, Rul. Jadi kalau nggak ada hadisnya, kalian pendusta. Tunggu dulu, itu udah dibukakan si Audrey. Silakan buka. Mending nyanyi aja Pak Sarul biar jangan stroke. Nanti stroke. Saya tidak kafir kayak kamu. Oh, nyanyi. Bicara agama di sini. Itu kan kata ente, bukan kata saya. Saya lagi bicara agama di sini. Oh, nyanyi. Udah terus ngapain? Emang kenapa? Saya kamu nyanyi silakan saja. Emang kenapa? Kamu ngelarang? Siapa Anda ngelarang mulut saya? Ngapain? Lu kamu ngajak saya kok. Ya udah terserah saya kenapa emang? Kalau saya nyanyi kenapa? Kenapa yang lain kalau nyanyi? Apa masalah sama situ? Ngajak saya. Ya udah ngapain ngajak situ? Siapa yang ngajak situ? Ya? Pede banget. Beraninya debat sama perempuan. Banci lu Sarul. Maju semua laki-laki di sini. Mana hadis itu? Buka. Kamu aja pernah pejabat negara kok. Tadi sudah dibacakan Sarul. Makanya jangan sudah dibuka tadi aja At-Tirmizi Sarul. Tadi sudah dibacakan Sarul. Kamu ini buset juga kadang-kadang. Tadi sudah dibacakan sama si Sobri. Mana kok marah? Ngegas. Kamu diam, suara kau turul.
Makanya kamu itu kalau orang ngomong, kamu bodoh dan fitnah, mengatakan batu makanya Sarul. Kamu nggak punya orang data sama ngomong, sekali. kamu diam. Lihat, dengarin. Coba tanya Pak Aceh. Coba tanya Pak Aceh. Mungkin beliau punya. Tuhanku, aku sudah datang ke rumahmu. Dosa. Coba tanya Pak Aceh, mungkin beliau punya. Sebentar ya, Pak Syarul tunjukkan ya. Kaceh. Ya udah nggak usah ngomel-ngomel, kok ngomel-ngomel sih? Kamu penipu, buka Kaceh, silakan. Mana? Ngomel-ngomel batu dulu, menghapus dosa banget. Ya aja Rul, suara kamu itu Rul. Kamu saya menantang kalian pada saat kalian fitnah sekarang ini. Silakan. Ya. Siapa yang fitnah? Ya, sebentar. Kalau tidak ada fitnah, silakan. Sebentar, Sarul. Kamu diam aja Rul. Kamu mulutmu itu diam itu ya. Buka, kamu jangan diam saja di situ. Kamu yang bicara tadi, buka. Sahrul, mulutmu itu diam, Rul. Sahrul, fitnah itu fit karena berzinah itu, Sahrul. Buka, mana hadisnya, cepat. Apa? Bukakan di marah Sahrul. Sabar, Rul, sabar. Malu kalian kalau nggak ada hadis itu. Ya, sabar aja, dicari itu nggak ada. Tunggu, saya yakin nggak ada. Kau jangan marah-marah, Sarul. Buat sabar aja, Rul. Dengan kafir, nggak perlu. Kamu yang buat kafir, apa marah dengan kafir? Saya menyampaikan kebenaran Islam. Perkara kalian masih kafir, kita tahu silakan. Kebenaran. Bahkan video pembenaran. Tugas saya hanya menyampaikan jawaban kepada kafir. Perkara kafir itu beriman, silakan. Nih ayatnya nih. Nih bukakan ya. Halo. Kamu diam. Ketika batu hitam turun dari surga, itu lebih putih dari susu. Tapi dosa anak-anak Adam membuatnya menjadi hitam. Di mana batu yang menghapus dosa? Ada coba buka HR Tarmizi. Di mana kalimat batu itu menghapus dosa? Di mana? Ini artinya apa? Pak Sarul kan S2. Pak Sarul bisa. Pak Sarul kan S2. Pak Sarul. Pak Sarul kan S2. Masa enggak bisa memahami suatu kalimat sih? Baca ulang, Bro. Enggak bisa memahami kalimat sih. Nah, berarti kalau dikasih tahu. Enggak, saya sudah tahu, pasti berkelit. Itu tidak sahih, itu tidak ini. Milih boleh ayat suci boleh dipilih-pilih ya. Boleh dipilih-pilih ya. Biar gak gagal paham, dengarin. Bukan gagal paham, justru keterangan Pak Sarul akan membuat orang gagal paham. Kalau nggak cocok, kekafiran Pak Sarul itulah yang membuat yang mau menyesatkan orang. Loh, dengarin saya, itu hadis saya. Kamu baca nah, ini sudah tertulis begini, sudah tertulis ketika yang namanya berarti Pak Sarul berarti itu menjadi hitam, bukan batunya yang menghapus. Iya, artinya dosanya sudah lengket ke situ, menebus dosa, makanya dicium-cium. Udah paham ya? Berarti kalian makanya dicium-cium. Islam yang bisa menghapus dosa. Bila ada orang Islam mengatakan Hajar al-Aswad itu menghapus dosa, dia udah musyrik. Paham? Kenapa mesti dicium? Memang semuanya musyrik, termasuk Pak Sarul. Nah, kenapa dicium? Kenapa mesti dicium? Jadi tujuannya cium batu itu apa? Mau dengar nggak jawabannya? Itu HRT ya, kenapa, Ro? Mau dengarnya? 959. HRT Misi Pak Syarul. Mau dengar nggak jawabannya kenapa dicium? 959. Kenapa dicium? Saya mau jelasin, diam kamu. Iya, HRT Misi nomor 959, jadi cek saja. Dicek saja. Ya kamu aja so tahu sama iman orang. Ya, ayyuhal kafirun, dengarin baik-baik ya. Nih, dengar baik-baik nih, dengar baik-baik. Saya tahu bahwa Anda hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberi keuntungan atau menimbulkan bahaya. Jika bukan karena saya telah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium, saya tidak akan melakukan. Gila, ini muridnya atau sahabatnya lebih ngerti daripada nabinya. Astaga. Itu ada juga di Al-Jami nomor 2194. Di situ dikatakan batu Hajar al-Aswad menghapus dosa.
yang dengar baca yang dengar dicek ya. Al-Jami nomor 2194. Di situ batu hitam menghapus dosa. Oke, thank you. Silakan Mas Syarul. Jawab. Mana? Buka. Kata siapa itu? Buka. Suara kau itu, Rul. Ya ampun. Biasa Kamu aja. Bosan aja, Rul. Al-Jami yang punya Google dicek ya. Yang punya Google dicek Al-Jami nomor 2194. Di situ Pak Sarul. Nggak usah bentak-bentak, biasa itu? Aja. Siapa Al-Jami? Ya buka aja. Siapa itu kan Al-Jami? itu kan ideologi Islam, bukan ideologi Siapa Al-Jami? Hah? Siapa Al-Jami? Ya dijelaskan aja. Al-Jami itu Jami Al. Sarul. Oke, Sarul. Banyak lagi di sama kita, mana kita tahu. Halo, Sarul. Makanya, kenapa banyak sekali orang pergi ke sana? Apa tujuannya mencium batu itu? Coba kamu terangkan, Sarul. Kan saya mau jawab. Kalian pada berisik. Ya, silakan jangan ngegas ya suaramu. Jangan ngomong bacot ya. Suaramu itu ya. Kamu yang bacot dulu. Ya, kamu tolol goblok. Terang dah. Jangan ngomong mulut kamu Sarul. Kamu itu nggak sopan itu. Jangan ngomong bacot ya. Paham ya? Kamu yang ngomong. Terangkan aja Sarul. Waduh. Terangkan. Kasar sekali ngomongnya bacot. Hah? Kasar banget Pak Syarul. Kamu tadi tuh ngomong bacot itu. Ini nggak beretika. Siapa? Iya. Suruh diem dulu aja satu-satu. Orang nggak pernah diam dulu. Pak Timothy diam dulu, Pak Timothy. Pak Timothy diam dulu, yang lain diam dulu ya. Ya, dengerin ya. Oke, jelaskan Pak Syarul, silakan Pak. Tim lagi nih. Waduh. Ya. Sudah ketawa lagi. Semua dia ancam. Jangan ngancam Pak Syarul. Hari ini diancam. Jangan batu Rul. Ilhamnya dikasih itu ini orang sekolah nggak sih? Oke, Rul. Jawab aja, Rul. Ya, silakan Abdul. Lanjut. Ya, dengarin dulu ya. Okay. Ya, kamu yang Abdul, bukan saya Abdul. Kamu Abdul ya. Kamu penyembah batu tuh. Tagan Arab tono Ka'bah. Jangan ngomong kafir lah, Rul. Kamu ini nggak sopan kali. Orang Islam itu jawabannya begini kepada orang kafir. Kamu yang kafir, Rul. Kamu yang kafir penyembah batu. Orang kafir bertanya, ya itu perintah Allah. Ya, ayyuhal kafirun. Dengerin ya. Ya, karena Allah kamu itu palsu. Silakan. Dengarkan orang-orang kaya firman, orang kafir mau berbicara. Orang kafir asli mau bicara, silakan Pak Sarul. Kafir asli. Silakan Syahrul penyembah batu pagar. Tidak punya kuasa Pak Sarul. Oke, kita dengarkan. Dia bilang tidak punya kuasa. Kita dengarkan. Ya, ayyuhallazina amanu itu buat saya. Ya, ayyuhal kafirun itu buat kalian. Ya, sesungguhnya batu itu buat kalian, buat Pak Sarul. Apa sih ini orang ya? Mau dijawab nggak sih? Sudah tahu. Rul, bukan buat kami. Mau dijawab nggak? Kamu tuh batu. Sudah dijawab, sudah tahu. Nah, sekarang saya jawab. Kenapa nanya kalau udah tahu? Waduh. Sekarang saya jawab. Saya bacakan ya. Katanya tadi batu itu tidak punya ruang jawab kamu terhadap Islam tidak bisa karena kekafiranmu kasih. Bukan, Pak Sarul sudah bilang batu itu tidak punya apa-apa. Sekarang saya bacakan Pak Sarul ya. Sesungguhnya Hajar Aswad karena bukan tidak pernah paham, karena Pak Sarul sesat, tidak mau memahami kesesatan. Karena Pak Sarul tidak mau memahami, malu mengakui kesesatan. Saya baca ya, sebentar ya. Sesungguhnya. Saya baca ya. Jadi orang-orang kafir itu diberi jawaban atau tidak tetap saja kafir. Ya karena jawabannya dari orang kafir. Sebentar saya baca Pak Bro ya. Saya baca Bro ya. Anda untuk membahas itu. Kasihan deh, takut dibacakan ya. Takut dibacakan ya. Sebentar Pak Kasih. Lah terus gunanya mencium batu hitam itu apa? Kan saya mau jawab tadi. Apa kuasanya di situ batu hitam, benda mati? Nah, sekarang saya bacakan Obre, saya bacakan ya. Sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah, kenapa sih takut?
Tidak ada. Saya baca nih. Sekarang jadi saya hanya baca. Saya hanya baca. Silakan Pak Sarul yang mengerti ya. Sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah sebutir yakut atau batu permata di antara yakut-yakut surga. Kelak pada hari kiamat ia akan dibangkitkan dengan 2 mata serta sebuah lidah yang dengan ia berbicara dan bersaksi. Waduh, batu bisa berbicara. Apa artinya? Itu namanya musyrik. Masalahnya di mana? Baca sendiri, udah dibacakan. Enggak. Tadi batu berbicara musyrik, masalahnya di mana? Nah, itu dibangkitkan segala. Itu mitos, benda mati. Yang bangkitin siapa? Masalahnya kalau dibangkitkan Pak Sarul, ya. Sarul, masalahnya itu sebentar. Masalahnya adalah, ya diam dulu Sarul. Sarul, diam dulu Sarul. Satu-satu. Iya satu-satu Sarul, satu-satu. Ini. Diam dulu Sarul. Baca nih. Ya, diam dulu Sarul, ya. Baca nih, bentar. Ya. Itu tandanya Tuhan Anda sendiri ya percaya sama mitos, masa kuasanya dikasihkan ke batu. Nah, dengar lagi, berbicara dan bersaksi untuk siapa yang kebenaran dan ketulusan hatinya pernah menyentuhnya. Nanti di bersaksi itu siapa yang pernah menyentuhnya, nanti itu ditebus dosanya tuh. Siapa yang pernah menyentuhnya? Pak Kece pernah menyentuhnya kali ini. Udah, makasih. Kan Bapak udah baca. Sudah. Udah baca kan? Nah, cuma Pak Sarul malu mengakui. Sudahlah, selesai. Saya udah katakan itu tidak ada yang salah. Bagi Pak Sarul yang selalu menyembah berhala tidak salah. Yang menyembah berhala siapa? Pak Sarul, benda mati dianggap hidup. Yang mengatakan benda mati hidup siapa? Mengkeramatkan sesuatu benda mati itu namanya syirik. Siapa yang mengkeramatkannya? Pak Sarul. Ajaran Pak Sarul. Makanya tanya dulu, hadis itu maksudnya apa? Oh, itu kan hanya berkelit. Itu nanti ini begini, ini bukan begini. Sekarang saya tanya Pak Sarul. Begini. Ini saya tanya Pak Sarul. Satu-satu. Udah, enggak perlu jawaban. Saya tahu penyembah berhala tetap membela. Dulu. Nanti Pak Kasih membaca hadis yang lain, mimbar tempat Rasulullah berdiri bisa bicara. Wah, itu luar biasa kan? Lagi nanti hadis itu. Nah, itu kan mitos. Siapa bilang mitos? Oh, banyak ajaran kok mitos-mitos begitu tuh, nggak heran. Gitu loh. Kenapa Anda alergi dengan syariat Islam sementara alergi? Bukan alergi, itu narasi kamu. Bisa aja membangun. Makanya jangan membongkar ayat-ayat orang. Nanti ketika bongkar malu sendiri. Tidak ada yang bisa malu orang Islam, Pak. Jadi tangga yang diduduki Rasulullah saja itu bisa bicara, Pak. Kamu katakan itu benda mati. Allah punya kuasa di situ. Oke? Jangan Farul, kamu tolol. Oh, jadi Allah berbicara lewat benda mati ya. Sedangkan Allahmu saja di ayat lain mengatakan tidak pantas berbicara sama manusia, apalagi sama benda mati. Teman-teman, kita kasih kesempatan Pak Aceh dulu ya. Pak Yusuf yang bilang tolol tadi. Iya, teman-teman begini. Pak Yusuf nanti dulu. Siapa yang bilang tolol tadi? Saya mengatakan Sarul tolol dan goblok itu Sarul. Saya Timothy mengatakan Sarul tolol. Pak Yusuf. Halo. Ya, itu tadi Pak Timothy, Pak. Pak Timothy. Kenapa saya mengatakan Sarul? Saya mengatakan Sarul tolol karena apa? Pernah nggak saya tololkan kalian? Ya. Bapak aja kamu menghina di sini, menghina fisik. Goblok itu. Bapak aja menghina orang. Teman-teman. Ayo Sob. Iya, kenapa? Bisa nggak Bapak tegur orang ini agar cerdas di channel Bapak? Kamu mengkafir-kafirkan orang, kamu mau debat di sini. Sebentar Pak Yusuf. Tadi Bapak ini orang, Pak Yusuf, izin Pak Yusuf. Ini orang mengatakan itu kan mengkafir-kafirkan orang. Dia kan tolol dan goblok itu Syarul ini. Ya dia nggak ngerti apa-apa. Kalau pengakuan orang dengan justifikasi saya.
Itu begini teman-teman. Kalau mengaku nipu dengan bangganya itu cacat mental, Pak. Si Syahrul ini sudah nuduh saya penipu. Siapa yang korban ditipu oleh saya, Syahrul? Ada yang lapor polisi nggak, Rul? Ada korban itu. Kan kamu sendiri yang bicara. Siapa yang tertipu, Rul? Yang tertipu oleh Muhammad Kaceh hanya jin-jin dari Arab. Kaceh, Rul. Kan kamu sendiri yang mengaku. Rul. Dengerin dulu, yang tertipu oleh Muhammad Kaceh adalah jin Arab yang akan menipu orang Indonesia. Cuman nggak bisa, keburu dibongkar rahasianya oleh Muhammad Kaceh, Syahrul. Kamu ini mau menipu orang Indonesia dengan berbahasa Arab, Rul. Diam dulu, Rul. Diam dulu kamu, Syahrul. Kamu tolol, goblok. Kamu menipu Dal Haji. Benar nggak itu? Masih ada videonya nih. Benar nggak? Tidak, itu salah, lu fitnah lo. Goblok itu. Video lu itu. Gue buka lagi ya sekarang ya. Gue buka ya. Silakan buka, silakan. Syahrul, kamu bisa sopan nggak? Sebentar Pak Timothy, nanti dulu Pak Timothy. Sebentar, yang lainnya diam dulu. Biarkan Pak Kaceh sama Pak Syahrul. Iya, teman-teman begini. Ini kalau ada video ini kesempatan si Syahrul ini yang tidak punya yang aku S2 tidak punya ilmu. Ini kebenaran. Kamu diam dulu, Syahrul. Ini sebenarnya Syahrul, kamu diam dulu. Ingin mengalihkan pembicaraan. Karena si Syahrul ini tidak bisa baca Quran. Karena sudah suruh baca Quran tadi nggak bisa. Surat 17 ayat 1. Dia ini kesempatan kalau ada yang mengalihkan kuncian saya. Saya kunci tadi dia suruh baca Al-Quran, Arabnya dan terjemahannya. Ternyata dia malah mengalih kemana-mana. Makanya dilayani sama teman-teman yang terpancing, ya akhirnya jadi muter-muter nggak jelas. Saya uji Syahrul ini baca Quran. Bisa nggak bahasa Arabnya dengan terjemahnya? Di surat 17 ayat 1 tadi. Ini kesempatan ini untuk mengalihkan. Makanya teman-teman jangan terpancing. Yang mengalihkan tuh kamu. Ya kalau memang tidak mengalihkan, coba dibaca surat 17 ayat 1, Rul. Nggak usah 17 dulu. Benar nggak kamu pernah mengaku nipu orang? Benar nggak? Yang kamu mengatakan bahwa Muhammad itu ketemu dengan Allah. Nggak usah. Coba Sarul, kamu lihat baca ayatnya. Surat 17 ayat 1, coba kamu baca Arabnya dan Latinnya. Saya ingin dengar, kamu katanya orang Islam itu paham Quran. Tentang penipuanmu, tentang silakan baca itu dulu, saya tidak mau dialihkan topik saya. Baca dulu itu. Pembahasannya penipuan kamu kok, bagaimana sih? Kembali ke topik Syahrul, kamu jangan ngantur. Topiknya itu beda, bukan masalah penipuan, Rul. Rul, Dal Haji S2. 20, kamu kasih 1. Itu bukan penipu. S2. Hah? S2. Itu bukan penipu. S2. S2. Kaceh, jawab dulu. S2. Saya kasih kesempatan satu kali lagi. Kalau kamu bentak-bentak di sini, saya keluarkan kamu. Rul, baca Quran dulu. Kamu kan orang Islam, katanya paham Quran. Coba baca Quran surat 17 ayat 1. Benarkah di situ ada nama Muhammad di Sidratul Muntaha ketemu Tuhan? Silakan baca. Nggak usah terlalu jauh. Silakan baca. Bisa baca nggak lu? Orang Islam. Dia buta huruf, Pak Kaceh. Dia buta huruf itu, buta huruf. Di dalam Islam itu, jangankan penipu kayak kamu. Orang lupa sedikit saja tidak didengar hadisnya, apalagi penipu macam kamu. Enggak, baca dulu. Saja, orang kamu lupa menuduh saja saya tidak penipu, saya laporkan hadisnya. loh. Saksinya banyak nih, Bu Aurel, bahwa saya dituduh penipu. Apa buktinya? Fitnah itu. Bukan kamu loh. Nih pertanyaan saya ya. Ayo, Pak Syahrul. Dengarin. Kamu bisa ya, Pak Yusuf ya. Nggak usah Pak Syahrul begitu. Si Syahrul ini nuduh saya nipu. Kamu nggak boleh. Dan siapa yang ditipu? Kamu kok membangun narasi seperti ini? Masuk-masuk saja kamu. 310 ini kena ini. Di rumah orang juga masuk-masuk tidak sopan kamu. Menghina fisik orang juga. Kamu sudah menghina saya, kamu sudah melecehkan saya, kamu sudah fitnah saya. Saya tuduh kamu, sekarang saya laporkan dengan pasal 310. Penghinaan kamu. Laporkan, orang itu pengakuan kamu kok. Iya, kamu saya laporkan, kamu menghina saya dan sudah mencemarkan nama baik saya. Dituduh kamu saya menipu. Siapa yang ditipu? Dan siapa yang tertipu? Pengakuan kamu kok itu. Di mana saya pengakuan? Kamu satu kambing, beli satu begini, untuk Rul. beberapa Dal Haji itu. Sudah, nanti saya laporkan kamu, Syahrul. Nanti saya kamu laporkan. Kenapa pasal 310? Ini saksinya banyak ya. Pak Ubrel, terus Pak Yusuf Manubulu,
Saksinya banyak. Saya laporkan si Sahrul ini. Pencemaran nama baik saya ini. Tahu. Dia tuduh-tuduh penipu saya. Saya laporin kamu nggak usah jauh-jauh. Mengatakan Al-Quran itu dongeng, selesai kamu. Di mana saya mengatakan Quran dongeng? Loh, itu wajar dong. Kalau diskusi, sebentar Pak Kacek, sebentar. Kalau diskusi lintas agama, kamu tidak boleh membatasi kami juga. Kalau kamu batasi kami juga tidak fair. No. Kamu kasih tahu aja. Kamu kasih tahu ustadz-ustadz kamu yang suka pelintir firman Tuhan. Itu baru fair. Jangan kamu ngatur di sini, Syahrul. Yang saya katakan dongeng itu hadis. Syahrul. Mereka bicara kata Yesus nggak pernah Tuhan. Yang saya katakan dongeng itu hadis. Hadis itu dongeng Arab. Ya, dongeng. Hadis itu dongeng. Ya, kamu mau membenarkan Arab. Dongeng Arab cerita perang Badar itu. Halo teman-teman, boleh laporkan kamu tentang hadis ya? Saya dari tadi udah bicara, saya belum pernah bicara nih. Tolong diam dulu sebentar. Silakan. Ya, silakan. Nah, kita berbicara di sini mengedukasi penonton. Ya, bapak-bapak semua ini yang ada di ruangan ini, ya berbicaralah yang sopan. Ya bagaimanapun juga titik iman Kristen dan iman Islam itu antara bedanya itu seperti timur dan barat. Konsep keselamatan kita juga sangat berbeda. Jadi kalau sudut pandang dari Islam mau dimasukkan ke Kristen itu tidak akan bisa. Sebalik pun juga tidak akan bisa. Ya jadi buat apa kita berdebat kusir di sini? Betul. Itu tidak ada gunanya sama sekali. Saya kalau kita di sini karena judulnya kenapa Muhammad bukan kan tadi yang duluan memicu itu justru Pak Syahrul menghina fisik, ngomongin orang cacat mental. Pak Syahrul yang suka kebiasaan ngatain cacat mental Pak Kacek, ngapain ngatain orang cacat mental? Nggak boleh. Anda Pak Syahrul mengatakan kami menuhankan manusia. Anda secara tidak langsung sudah menista bahwa kami ini menuhankan manusia. Itu dongeng, apa itu nggak cacat mental? Ceritanya begitu, menurut Pak Kece memang begitu ceritanya, bisa dibuktikan. Nah, terus apa? Sekarang yang Pak Sahrul menista itu dari jawaban Pak Sahrul tadi jawaban Pak Sahrul tadi mengatakan bahwa Muhammad turun itu secara tidak langsung Pak Sahrul mau mengatakan bahwa menuhankan manusia. Pak Sahrul sudah menista itu fisik orang, menghina orang itu di publik itu sangat tidak baik loh. Siapa yang menuhankan manusia? Hah? Begitu. Siapa yang menuhankan manusia? Al-Quran kamu jawab Pak Sahrul. Siapa yang menuhankan manusia? Juga boleh dong bicara pakai buku kami. Kenapa kamu suka melarang? Kalau kamu berbicara. Nah, Quran. Ya ngapain kamu suka melarang? Sekarang begini, Alkitab kami mengatakan tidak boleh percaya sama mitos. Tidak boleh percaya sama mitos. Apa yang mitos? Mencium batu, masa batu hitam dicium, batu dicium, seolah-olah punya hikmat. Tadi bicara kafir, sekarang bicara batu di mana sih? Iya, kamu tanya mitos bumi datar itu mitos, itu ilusi halusinasi, itu ajaran goblok itu. Nah, sekarang dijawab nggak mau terima, nggak mau terima. Anda sudah menista. Sekarang ditanya, Anda mengatakan apa? Kan kamu tadi bertanya, apa yang mitos? Mitos ajarannya, apa ajarannya? Mengatakan bumi datar, kan itu mitos, ilusi halusinasi dan itu goblok, tolol itu. Matahari berputar pada orbitnya itu juga mitos. Buka ayatnya. Coba. Setan tidur di lubang hidung itu mitos. Bukan tidak paham Pak Sahrul. Kami ini lebih dari paham. Jadi gini, kekafiran kalian itu kekafiran Pak Sahrul yang tidak mau menerima kebenaran. Masa matahari beredar? Sekarang kita bukakan ayatnya. Ada nggak dalilnya? Orang Islam. Tolong. Pak kasih yang lainnya sebentar ya. Pak Syahrul gini Pak, kalau dalam iman kami jawab melalui iman kekristenan Pak. Ada nggak? Di iman kekristenan, yuk ada dong kalau di iman kekristenan. Ada nggak? Loh iya, yang tidak percaya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, berarti kamu kafir. Itu antikristus. Kok kamu maksa? Kenapa kamu maksa? Masa kamu dengan santainya kamu boleh bicara ideologi kamu, kami tidak boleh? Siapa kamu? Karena kami jelas. Iya, saya juga jelas, saya bisa klaim. Kenapa kamu? Jelasnya. Dari mana?
Jelas dari mana? Kejelasan Sarul benar, jelas ilusinya dan jelas halusinasinya Sarul. Benar, kamu jelas kamu takia. Menyembah bapaknya. Kalau kalian daripada menyembah batu. Kalau kamu klaim begitu sama saja kamu bisa penistaan. Karena kamu tidak mengerti iman kekristenan. Kenapa kamu bilang begitu, Syarul? Pak Kece, kalau apa Pak Kece? Orang Yesus yang bicara kok. Iya, Pak Kece. Kamu ngomong apa? Biarin. Dia ngomong apa kita kejar. Apa? Ayo. Apa? Ayo, aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Mau ngomong apa kamu? Mau ngomong apa kamu, Syarul? Siapa? Ya udah itu hak saya dong. Kenapa kamu ngatur? Itu firman saya kok. Saya tidak beriman. Itu firman iman saya. Kenapa kamu? Aku dan Bapak adalah satu. Aku dan Bapak adalah satu. Berarti kamu sudah menista. Kamu sudah menista. No, enggak. Itu kamu. Yang engkau utus. No. Kamu salah. No. Kamu memaksakan. Injil yang benar. Salah tuh Injil. Berarti Pak Sarul yang kafir, tidak bisa menafsirkan. Kafir itu namanya. Ayo, coba tafsirkan coba gimana? Itu kafir namanya, Pak Kece. Ya udah, Pak Kece. Jangan ngomong sama Kece penipu, nggak usah. Oh, itu urusan saya. Dia gini ya, liciknya Syarul itu. Jadi kita kalau menjelaskan iman kekristenan tidak boleh sama dia. Loh, saya padahal ini room Kristen. Kan tadi dia tanya. Dia enggak usah bicara itu. Kan tadi dia tanya sebagai orang Islam ada enggak? Oh, tidak salah. Yang salah tuh otakmu, Pak Sarul. Pak Kasih. Sebentar Pak Kasih. Kan tadi dia bilang ini kita perhatikan narasi. Sebentar ya, kita perhatikan narasi Syarul, liciknya Syarul. Dia bilang tadi, di mana ayatnya? Diam dulu kamu. Liciknya di mana? Dia tadi berkata bahwa ada nggak ayatnya? Ada nggak ayatnya? Dia bilang gitu. Ada nggak ayatnya di dalam firman Tuhan? Kita kan iman kita ke Tuhan Yesus, bukan ke Quran. Ngapain dia maksain? Ngapain kamu maksain? Kan saya tadi sudah bilang, aku dan Bapak adalah satu. Saya tidak bilang orang Islam kafir. Kamu yang mengatakan kami kafir. Kamu yang mengatakan kami kafir. Karena ada ayatnya. Kamu yang mengatakan kafir. Enggak dong. Benar kamu kafir? Di luar iman. Loh, emang saya nggak boleh jawab pakai firman Tuhan Yesus? Apa hak Anda melarang? Buat apa menjawab sesuatu yang tertolak? Buat apa? Gak boleh dong. Berarti kamu curang. Silakan kamu bicara dengan kawan-kawan. Kamu yang tertolak, Sarul, kamu yang tertolak. Saya, orang Islam itu Pak, tidak ada yang bicara pakai naluri. Dia bicara naluri pakai apa? Naluri semua ayat Al-Quran itu memberikan keterangan tentang orang-orang beriman, memberikan keterangan tentang orang-orang kafir. Tapi nggak boleh Pak Sarul kalau melarang. Masa Pak Sarul melarang orang Kristen membacakan firman Tuhan Yesus, sama saja kamu egois dong. Ya udah, ya terus ngapain? Kan tadi kan kamu tanya. Iya kan? Terus kamu ngapain bawa firman Tuhan? Loh nggak boleh kan saya jawab, aku dan Bapak adalah satu. Kenapa kamu? Saya tanya Yohanes 17:3. Licik dia, hati-hati ya teman-teman, dia licik. Rul, udah terangin aja Rul, kenapa? Terangin aja Dul. Oh ya Sarul. Tidak salah, yang salah tuh otak Pak Sarul yang konslet. Kenapa Allah kamu bilang bumi itu adalah? Ya sudah dijawab, tidak salah. Yang salah itu otak Pak Sarul yang konslet. Nah, itu jawabannya. Mana ada Sarul di situ Yohanes 17:3? Ya, iya Pak Sarul dia konslet otaknya. Ayat ini nih, ayat yang menampilkan bahwa orang yang tidak mengikuti Isa Al-Masih itu orang kafir. Penipu kayak kakak bicara ayat ini. Itu untuk umat Isa zaman dulu itu. Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta mensucikan kamu dari orang-orang kafir. Tuh. Isa yang keluar Isa itu adalah orang kafir. Mau dijelasin ayat ini? Kamu Sarul. Mau dijelasin ayat ini? Kafir kamu Sarul tidak usah. Enggak usah kamu Pak Sarul itu sudah sesat. Ya, kamu menerima penjelasan. Kamu penipu pendusta kamu Sarul, nggak usah kamu penipu pendusta. Mau dijelasin ayat saya nggak boleh. Tidak usah Sarul. Boleh sebentar saya bicara sebentar. Tunggu sebentar saya bicara sebentar. Ya kita baca dong kalau udah baca ayat Al-Quran. Mau nggak dijelasin? Sebentar kita baca Matius 5 ayat 22.
Tetapi aku berkata kepadamu, dengar sebentar, Pak Sarul, dengar diam sebentar. kamu Sarul. Saya tidak butuh dengar sebentar. Diam kamu Sarul. Kamu Diam kamu Sarul. saya jelaskan. Ayo, buka ayat saya tadi. Pak Sarul, dengar sebentar. Kamu bilang tertolak, tapi tadi kamu buka 17 ayat 3. Memang dasar manusia munafik kau Pak Sarul. Jawab 17:3 tuh jawab, ayo. Ah, berarti kamu munafik. Kamu kan yang tidak perlu dijawab. Diam Itu kamu tidak perlu baca. Sarul. Berarti kamu munafik. Anda menjawab 17:3, silakan. Berarti yang konslet itu otakmu, otak kafirmu yang konslet. Sarul penipu kesesatanmu. itu, pendusta. Teman-teman, halo teman-teman. Bisa jawab. Kalimat saya. Maka dia mengilhamkan benar nggak? kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Itulah kerjaan SWT ya. QS 91 ya, ayat 8. Maka dia mengilhamkan kepada jalan kejahatan dan ketakwaan. Ini nenek mana lagi ini bicara ini? Yang jahat sama yang orang bicara 17:3, nggak ada kejahatan di 17:3 itu, Nek. Apa Tuhan macam apa seperti itu? Masa yang jahat sama yang benar itu diajarkan kepada manusia? Ini orang ini ngapain ini? Nggak usah ngeyel, Pak Sarul. Pak Sarul itu jangan ngeyel. Kalau memang sudah saya ya, surat 91 yang lama tapi ngeyelnya juga tidak ada dasar Pak Sarul itu. Kebenaran dari mana? Benar sesatnya. Yang diajarkan udah jelas-jelas jalan kejahatan. Lagi tadi ayatnya. Biar saya jelaskan. Umat Isa dimenangkan atas umat-umat kafir. Bukan lagi jelaskan farjaha aja lah Pak Sarul. Kamu jangan jelaskan farjaha. Bukakan surah Yasin. Bukakan surah Yasin ayat 38. Udah nggak usah lompat-lompat lagi tadi. Bukakan. Kamu jelaskan farjaha Yasin 38. Isa itu dimenangkan dari orang-orang kafir. Buka lagi ayatnya. Jangan lompat-lompat. Iya. Kebiasaan banget sih lompat-lompat. Dimenangkan orang kafir, tapi itu rahmat Tuhan tidak dimenangkan oleh orang-orang kafir. Itu ayat keampuhan KC. Buka ayatnya biar kita bahas. Biar kamu jelaskan farjaha aja, Sarul. Ya mungkin saja kalian dapat hidayah. Sudah. Sarul itu hidayah ada pulang kampung, Sarul. Hidayah ada pulang kampung. Menerima kebenaran. Pak Sarul, dibaptis saja ya. Pak Sarul, baptis itu biar tahu kebenaran. Tertolak itu di sini. Udahlah, nggak perlu lah. Untuk apa mendengar penjelasan? Untuk apa mendengar penjelasan dari orang sesat? Nggak ada gunanya lagi. Betul. Iya, orang Sarul ini orang benar pun dia tidak mau mengakui, dia dipelentir sana pelentir sini. Percuma. Bisa mengakui harus sama orang buta huruf nggak bisa baca. Benar ya firman Allah itu ya. Pak Sarul. Ada yang benar ya. Aduh, Sarul dulu ya. Sarul kebenaran. Bingung. Mending kamu jelaskan. Mending kamu jelaskan dulu. Oke, sebentar Pak PTL, makasih. Batak Kokak, sebentar. Jangan dikasih dia ngomong. Sebentar. Orang-orang kafir saya tahu. Oke, sekarang saya kasih biar aja, jangan kasih ngomong. Silakan Batak Kokak. Silakan, Bang. Silakan. Jadi nggak berani buka ya? Yang lain lagi nih? Bukan nggak berani buka. Batak Kokak. Ya sama kan itu kan diam dulu kamu Sarul. Jadi kalau berani buka biar saya bahas. Atau jelaskan kawin kontra. Satu-satu Pak PTL, Pak Kipuri, Pak Kasih, makanya Pak Aceh, sebentar ini ada Batak Kokak. Sebentar Pak. Saya diam, saya nggak ada ngomong. Mumpung ada orang Islam di sini, biar kalian dapat ilmunya, kali aja dapat hidayah gitu loh ya. Oke, Batak Kokak, silakan Bang. Shalom, selamat malam Batak Kokak. Jadi begini. Ya, selamat malam. Saya menyampaikan satu ayat aja ya dari Al-Quran. Gitu, satu ayat aja. A'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Itu surat Al-Baqarah ayat 2, silahkan dibuka gitu. Jadi ini kitab. Kalau kitabah itu jadi menerangkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kitabi menerangkan kitab yang dibaca. Jadi kitab diturunkan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai petunjuk. Kan itu. Jadi kitab Quran itu bukan alamat yang sebenarnya. Dia hanya menunjukkan kitab sebelumnya, yaitu tuh yang betul. Itu sesuai dengan surat Al-Imran ayat 3. Al-Imran ayat 3 tuh
Diam dulu Sarul kamu. Ini Mbak Koka Muslim apa kafir nih? Nah, makanya saya Muslim yang sudah bertobat lagi. Aduh, Sarul. Diam dulu. Yang lainnya kafir. Kafir itu nggak jahat loh, daripada kalian dibilang Muslim. Bahasa kamu itu Muslim itu neraka artinya. Demi kafir itu masih ada ruang hidayah buat kalian gitu loh. Ya, sebentar ya Pak Syarul ya. Oke, baik. Kita hidayah dengan ajaran sesat. Ampun DJ. Itu tidak Muslim. Jadi itu begini, bagus. soal hidayah, Rasul rahmat Tuhan bukan hak diklaim manusia ya, bukan hak manusia. Tapi memang sesuai dengan petunjuk Al-Quran, bahwa Quran ini hanya sebagai petunjuk, bukan sebagai makhluk, bukan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa gitu. Bukan harus diwiri, bukan itu. Jadi harus fungsinya sebagai menunjukkan. Mulutmu itu diam dulu Sarul. Menunjukkan kitab-kitab sebelumnya, itulah kitab yang benar tuh, keterangannya ada di sana sesuai dengan surat Al-Imran ayat 3 yang biasa Pak Kace bacakan itu. Jadi menurunkan Taurat Injil, makanya harus dibaca itu biar dapat pengetahuan yang jelas gitu, karena di Quran itu global. Makanya saya baca itu Injil itu, oh ternyata benar, tahu sejarah akhirnya. Makanya menerima kebenaran yang benar, yang terang. Begitu. Kalau orang tidak Islam Al-Quran itu sebagai petunjuk, coba jelaskan apa itu? Ya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin. Nah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bingung kayak Mamad. Nah, yang bertakwa. Kenapa tidak bingung yang bertakwa itu? Kenapa? Ya, yang ditanyakan Pak Sarul apanya tuh? Ya, Bapak kan bilang tadi Al-Quran itu bukan makhluk, itu hanya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Betul begitu, Pak? Oke. Nah, ya, kenapa orang bertakwa itu orang yang mencium batu hitam? Diam kasih. Ya, bagaimana enggak? Orang yang bertakwa itu kan yang mencium batu hitam. Dikasih contoh. Ini kan saya Bapak tanya orang yang bertakwa. Nih, justru makin rendah lah channel Pak Manibulu. Kalau begini caranya Pak, saya lagi diskusi dengan Mbah. Kamu gak usah urusin channel ini. Kamu diam aja Sarul. Jawab aja Mbah. Kenapa Mbah udah mengklaim seperti itu, Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, kenapa Bapak tidak mengikutinya? Silakan Pak. Ya, justru saya mengikuti, makanya membaca kitab Taurat dan Injil itu karena dijelaskan di surat Al-Imran ayat 3, di surat Al-Maidah ayat 68, dan banyak surat-surat yang lain yang menunjukkan itu gitu. Nah, berarti Bapak tidak paham, makanya dengerin. Semenjak diutusnya Rasulullah itu. Bapak tadi mengatakan Al-Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa. Berarti Bapak nggak takwa nih, nggak ngikutin. Ya, justru mengikuti petunjuknya itu. Petunjuknya itu kan menunjukkan. Di mana keterangan petunjuknya itu. Bapak sholat nggak? Iya. Sholat itu Imam Syafi'i, Pak. Kita berbeda imam ini. Makanya kita bicara Al-Quran. Bapak sholat nggak? Tadi kan bicara Al-Quran, Bapak. Sekarang Al-Quran lagi bicara sholat nih. Bapak sholat nggak? Yes, ya sholat atuh. Tapi kategori sholatnya kan tidak sesuai dengan Imam Syafi'i. Nah, siapa yang bilang sholat itu dari Imam Syafi'i? Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Lu pertanyaannya kan Bapak sholat enggak ya? Sejawab sholat, terus apa lagi? Sholat yang ditentukan syariat dan rukun. Apa itu sholat? Rasulullah udah bicara, lihatlah sebagaimana aku sholat. Bukan sholatnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu hanya menyampaikan apa yang dilakukan Rasulullah, bukan cara Imam Syafi'i, Bos. Salah lagi kan? Oke, silakan Pak Aceh. Aturan. Ya bagaimana? Silakan Pak Aceh. Tentang sholat itu. Biar satu-satu. Salah. Oke, kalau ada Muslim yang lain silakan ya. Saya udah katakan. Saya mau nanya, Rul. Ini definisi sholat itu apa? Katanya diam kamu. Definisi sholat itu apa? Saya nggak punya ruang bicara dengan penipu semacam kamu. Saya dengar nggak?
Sudah jawab aja, Rul. Kamu penipu. Ya. Pak Kamu ini menipu ya. orang Indonesia, Rul. Pak Manibulu, saya udah katakan, saya masuk di sini Sarul, ingin menjawab Pak Manibulu. Kamu diam dulu, Sarul. Kamu diam dulu. Saya mau coba jelaskan apa yang disampaikan Mbah Takoka tadi. Bahwa berdasarkan ayat yang disampaikan oleh Mbah Takoka tadi, dia harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Berdasarkan ayat, ya kamu diam dulu, Sarul. Kamu lagi bicara Al-Quran? Diam dulu, Sarul. Saya menyampaikan apa yang disampaikan Mbah Takoka. Kamu ini kenapa Dianya aja sih? udah salah kok, kenapa mau disampaikan lagi? Kamu diam dulu, keledai liar. Diam dulu, Sarul. Nah, kasih orang udah berbicara. Jadi inilah bentuk kekafiran kalian terhadap penutupnya hidayah Allah. Minta tolong di-mute semua ya, berisik. Minta tolong Pak Timothy juga diam dulu, yang lain diam dulu. Bukan begitu, Aure gini, Aure. Bicara. Biar saya jelaskan yang disampaikan oleh satu ya. Itu si Sarul dulu. Pak Syarul. Ya sudah, kalau menurut dia kalau menurut dia kafir ya biarkan saja. Oke, silakan Pak, jelaskan Pak. Dulu Pak. Jadi begini. Bagi orang saya coba jelaskan dulu. Si Sarul diam dulu ya. Iya, silakan Pak. Bisa kalian jelaskan tentang iman saya. Diam dulu, Sarul. Bahwa berdasarkan ayat yang dia baca, dia harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Injil dan Taurat. Berdasarkan ayat tersebut, Mbah Takoka kemudian membaca Injil dan Taurat. Salah, ternyata, tidak ada seperti itu. Tolol, kamu ini diam dulu. Salah. Bodohnya kamu yang salah. Ini kan pendapat Mbah Takoka. Tidak mau dikasih tahu. Oke. Kamu ini ya. Tahu tadi. Betul si Sarul ini. Bahwa kamu diam dulu, Sarul. Pak Syarul, bicaranya satu-satu, Pak. Pak Syarul. Kamu diam dulu. Pak Syarul. Sholat. Pembatas kafir dengan orang beriman adalah sholat. Diam dulu. Paham? Diam dulu, jadi nggak memicu ribut, Pak Syarul. Yang tidak sholat di-mute aja, Pak. Kafir. Minta tolong di-mute. Biar ketawa semua yang diam di luar dulu, Sarul. Saya tidak akan udah mana ayatnya yang tidak sholat itu kafir. Ayatnya itu mana? Jangan berdasarkan asumsi Pak Sarul. Pernah diam dan yang tidak sholat itu ayatnya mana? Pak Syarul, aduh. Kamu bisa satu-satu nggak diskusi Pak Syarul? Kalau kamu mau bicara Injil silakan. Kalau kamu bicara Al-Quran saya nggak bisa diam. Diam dulu kamu, Sarul, tolol kamu, goblok kamu. Sebentar ya, Pak Timothy. Sebentar. Ya, kalau saya tegas jangan marah ya. Kalau saya tegas jangan marah ya sama semuanya ya. Saya katakan tegas tidak menjadi masalah, tapi jangan bicara kasar. Saya sudah bilang seperti itu berulang kali. Audrey, dengar dulu, Audrey gini, Audrey. Kalau kamu sebagai PIC, satu-satu bicara. Satu-satu. Ya, di-mute dulu lah. Kan saya mau jelaskan apa yang disampaikan oleh Mbah Takoka tadi. Oke, satu-satu nanti gantian di tempat Timothy. Silakan. Saya dulu ya, Bu Abri ya. Jadi Mbah Takoka tadi mengatakan berdasarkan ayat yang dia baca, dia harus merujuk kepada Injil dan Taurat. Kemudian dia bacalah Injil dan Taurat. Setelah dia membaca Alkitab yang isinya Injil dan Taurat, ternyata disitulah dia mengetahui secara terang benderang apa itu iman, apa itu sejarah-sejarah. Jadi berdasarkan itu akhirnya Mbah Takoka ini juga menjadi orang yang bertobat baru. Begitu ya Mbah Takoka ya? Ya, betul Pak, betul. Nah, betul Pak. Ya. Jadi gini Pak. Jadi nggak usah dibahas. Saya hanya menyampaikan aja, nggak usah dibahas. Oh iya, tapi saya harus menjelaskan. Kamu kok jadi ribut? Saya kan cuma menyampaikan. Saya juga harus menjelaskan. Kamu jangan menjelaskan setiap dengan Islam. Nggak usah, Sarul. Saya kasih komentar dulu. Silakan Pak Kece lagi. Pak Kece silakan. Tangan jahil manusia. Jadi debat kusir lagi kan? Makanya jangan coba jelaskan Islam ke saya. Terima kasih Pak PTL sudah menjelaskan apa yang Mbak Takoka bilang. Siapa yang meminta silakan kalian Pak. lari ke Injil dan Pak Timothy, silakan Pak Timothy belum. Silakan ya, Pak. Oke. Ya. Sarul. Saya minta Sarul kalau orang menerangkan kasih kesempatan. Ya jangan potong-potong di tengah.
Nanti setelah giliran Bapak, apa saja Bapak bisa bicara, mau kafir kayak nggak apa-apa, itu sudah hal biasa bagi kami. Ya, nah yang saya sampaikan adalah Sahrul, kami tidak memaksa Anda untuk mempercayai Yesus adalah Tuhan, dan tidak ada ruginya bagi kami sedikit pun. Ya, Anda masuk di ruangan ini, kami berterima kasih, kita bisa sharing. Ya, sorry, tadi mohon maaf, seharusnya tadi kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk diskusi yang tidak bermutu buat saya, ya, dan saya juga ada di dalamnya dan saya menyadari itu, ya. Kalau kita mau lanjut terus, ya kita saling bergantian supaya diskusinya bisa baik, gitu loh, ya. Nah, Syahrul, saya hanya mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa bumi itu adalah datar. Ya, faktanya ilmu pengetahuan dan semua kita orang yang waras dan punya akal budi, bumi itu adalah sesungguhnya adalah bulat, bukan datar. Jadi kalau Anda mengklaim bahwa kitab Anda adalah kebenaran, itu adalah melawan kebenaran dan kitab palsu menurut saya. Karena apa? Bumi itu sesungguhnya adalah bulat, bukan datar. Ya, itu yang saya sampaikan Mas Sahrul. Anda mengomentari boleh, dan tidak mengomentari juga boleh. Ya, jadi mengatakan bumi itu adalah datar, itu adalah penipuan dan pendustaan, dan itu adalah takyah, dan itu tidak baik bagi generasi seluruh manusia di bawah kolong langit ini. Ya, demikian Sahrul. Kalau menanggapi silakan, yang lain bisa ditambahkan. Terima kasih Sahrul. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Timothy sebelumnya. Oke, Ibu Yatim, Shalom Ibu Yatim. Sebentar, saya belum sapa Ibu Yatim, kasihan. Shalom, selamat malam Ibu Yatim. Kasihan Ibu Yatim Fatimah. Ntar dulu Bu Deborah, apa namanya Bu Abre, tolong ya, biar jelas. Saya bicara. Oke, silakan. Habis itu saya sapa Bu Yatim Fatimah dulu ya, kasihan ya. Silakan Pak Syahrul, ya. silakan. Baik ya. Jadi pahami dulu pada saat kalian menjelaskan tentang Al-Quran. Kalian harus paham bahwa kalian nggak punya ruang untuk menjelaskan iman orang lain. Pahami dulu itu ya. Makanya pada saat Simbah tadi bicara, dia merujuk Al-Baqarah ayat 3 untuk membaca Injil dan Taurat, itu salah total karena udah ditegur sama Allah. Kitab-kitab sebelumnya itu telah dirusak oleh tangan manusia, ditulis dengan tangan mereka, lalu mereka katakan ini dari Allah. Baca Al-Baqarah 79. Maaf saya potong. Kalau misalnya Bapak mengatakan atau buku Bapak mengatakan kitab-kitab sebelumnya sudah dirusak, saya minta bukti autentiknya. Baca Al-Baqarah 79, baca aja. Enggak. Iya, saya minta bukti autentiknya. Mana yang dikatakan buku Bapak itu sudah dirusak? Berarti kitab-kitab sebelumnya ini ada apa? Ada Injil, ada apa lagi? Ada Taurat. Ada Taurat. Ada Jabur. Bapak mengatakan sebetulnya begini kalau menurut saya Bu Abre. Wow, Bre. Sebetulnya menurut saya begini. Sebentar mata kokak. Di mana? Saya bicara data. Jadi biarkan saya bicara. Tadi saya biarkan kawan-kawan yang lain bicara. Tahu Bre, nanti yang lain lagi. Ya. Jadi saya bicara data. Saya tidak bisa bicara asumsi. Itulah Islam. Makanya kalau orang Islam mengatakan menurut saya, jangan menganggap dia Islam. Dia harus bicara data. Masalah tentang kawan tadi bicara bumi itu datar, silakan buka ayatnya. Silakan Pak Timothy, silakan. Jadi begini Bu Aubrey, saya jawab ya Pak Sarul, ya jangan. Ini menurut pendapat saya nih, mau terima. Itu kan pendapat kan, silakan. Apa-apa. Silakan, menurut pendapat silakan. Sesuai dengan Al-Baqarah ayat 79, jadi menulis dengan tangannya sendiri itu ditujukannya bukan kepada kitab Taurat dan Injil, karena kitab Taurat dan Injil sebelum Masehi juga tetap begitu isinya sampai sekarang. Walaupun Taurat Samaria, Taurat apa semua sama isinya seperti itu sampai sekarang. Tidak ada ayat sisipan dan lain sebagainya. Ada beberapa di sini kitab Taurat juga isinya yaitu nggak ada perubahan perbedaan itu, cuma penafsiran ada beda wajar gitu. Nah, yang ditulis oleh tangannya sendiri itu dirujukan kepada kitab fikih itu, sehingga kitab fikih itu ditujukan ini dari Allah padahal bukan. Itu aturan manusia itu supaya penyeragaman kan itu sebetulnya. Cuma penafsirannya jadi salah mungkin begitu. Bagus nih Mbah.
Di mana kitab fikih itu dari Allah? Coba kasih datanya. Dari mana? Kitab fikih itu dari Allah, siapa yang bicara itu? Tujukan kepada kitab fikih. Di mana? Kalau Allah di mana ayatnya? Yang mengatakan ya memang tidak ada Allah, ayatnya, siapa? Tapi itu kitab fikih juga tidak ada di dalam Al-Quran. Lah, Bapak mengatakan fikih itu dari Allah. Siapa yang mengatakan itu? Ya. Jangan takiyah, ya. Bukan takiyah, memang tidak ada dari Allah. Makanya kenapa harus ada kitab fikih? Tadi maksudnya itu kitab fikih dikatakan dari Allah. Yang mengatakan fikih itu dari Allah siapa? Bukan, saya tidak mengatakan dari Allah. Jadi maksudnya begini loh. Tadi bicara tadi apa tadi? Enggak nyambung Sahrul ini. Oke, terus yang mana? Buka lagi rekaman, ayo. Udah, yang lain lagi, gantian yang lain lagi. Jadi begini, Obre, kasih yang lain lagi, Obre. Ya, yang lain. Pak Aceh silakan. Bu Yasin belum. Silakan diperjelas lagi. Ya, bukan lagi rekamannya gitu loh, bahwa dia mengatakan kitab fikih itu dikatakan dari Allah. Bukan lagi rekamannya. Bukan. Fikih itu jangan begitu, bukan rekamannya. Sarul. Silakan Pak Aceh. Bukan rekamannya. Ya. Dia baru berbicara. Kami meyakini Allah itu berbicara kitab sebelumnya udah dirubah oleh tangan-tangan manusia. Tapi dari kitab fikih, tapi orang sholat itu mengatakan sholat itu perintah Allah. Padahal perintah kitab kuning, kitab fikih, Safinatun Najah, jelas banget. Tapi mereka pikir sholat itu perintah Allah. Nah, inilah yang mengatakan bahwa fawailul ladzina yaktubuna kitabi aidihim summa yaquluna hadza min indillah. Maka kecelakaanlah bagi orang yang menulis kitab dengan tangannya sendiri kemudian dikatakan ini dari Allah. Kitab fikih ini karangan manusia, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, tapi dikatakan sholat 5 waktu itu perintah Allah. Nah ini, wudhu itu perintah Allah. Kan itu wudhu itu adanya di kitab kuning, kitab Safinah. Sholat 5 waktu juga adanya di kitab kuning, Safinatun Najah. Rukun Islam juga adanya di kitab kuning. Tapi dikatakan rukun Islam ini adalah hukum Islam dari perintah Allah. Kan begitu. Nah itu, yang akan masuk neraka itu. Jelas, kitab kuning itu bukan dari Allah. Benar Pak Sahrul ngomong. Kitab kuning itu Safinatun Najah bukan dari Allah, tapi karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Salim bin Syamir, mazhabnya Imam Syafi'i. Oke, saya jawab. Itu Pak. Oke, saya jawab ya. Saya dalam hal ini sejalan dengan Pak Aceh. Nah, kitab kuning bukan dari Allah. Takut dilaporin ini, sejalan dengan Pak Aceh. Pada saat Imam Nawawi itu dia mereverse kepada ayat-ayat Allah. Apa itu? Salat Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Haji Allah perintahkan dalam Al-Quran. Zakat Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Puasa Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Kitab fikih hanya menjelaskan secara rinci tentang apa-apa yang diurai di dalam Al-Quran. Contoh salat. Allah tidak mungkin turun ke bumi untuk mengajari orang bagaimana cara takbiratul ihram, bagaimana ruku, bagaimana sujud. Tentu Rasulullah sebagai manusia lah yang menyampaikan kepada manusia yang beriman. Itu. Oke Pak Aceh? Oke. Ya, senanggapi begini. Sarul mesti tahu apakah firman Allah yang di kitab kuning atau yang di Quran? Yang di Quran dong. Nah, kenapa 2 kalimat syahadat tidak ada di Quran dilakukan? Nah, di dalam Al-Quran itu ada Allah, ada Rasulnya. Ada nggak? Bahkan ada nabi lain. Ada nabi lain. Kenapa di Al-Quran tidak ada sholat 5 waktu? Iya. Kenapa di Al-Quran tidak ada 2 kalimat syahadat? Tidak disebut sholat isya, tidak disebut sholat asar. Betul, itu betul. Disitulah pengejawantahan Rasul itu hadir untuk memberikan penjelasan terhadap maksudnya Allah. Itu Om Kace yang baik hati dan tidak sombong. Enggak mau saya laporin, ini saksinya banyak. Enggak apa-apa, kita lapor-laporan aja, enggak apa-apa. Oke, stop. Saya stop, nanti ribut. Enggak apa-apa. Saya cuma satu kantor ya. Dulu Bu Yatim Fatimah, kasihan nih. Saya tunggu nih kapan laporannya.
Syarul, begini. Diam dulu, Pak. Nah, itu silakan. Ya kan Kak tadi udah ngomong lapor, ayo dong. Ya udah, diam dulu. Tua-tua begini ya. Ini kan malam ini. Emang orang tua kayak Kak ini susah dikasih tahu. Udah dibilangin Muhammad tidak bisa menyelamatkan. Mit Pak Kece itu ada gangguan doh, Mit Pak Kece. Gangguan. Halo. Jadi kalau ada orang Islam yang masuk dinaikin dulu lah, jangan saya sendiri lah. udah kelaparan ini. Ya, setan datang, tidak ada yang mau satu-satu, bingung saya gitu. Jadi kalau ada satu-satu tuh enak begini. Ini hadis mengatakan semua anak cucu Adam yang lahir ke dunia itu sudah disentuh setan kecuali Isa dan Isa putra Maryam tidak disentuh setan. Jadi Muhammad termasuk, Muhammad, Sarul ini sudah disentuh setan ini, makanya kalau ngeyel begini Sarul jadi setan ini. Ya, ini ayatnya hadisnya nih. Kemasukan setan ya. Ya, Sarul itu kemasukan jin karena Muhammad sendiri kan dekat dengan jin. Begitu. Jadi ini mesti sabar nih, ayatnya nih jelas nih. Makanya teman-teman jangan terpancing dengan omongannya Sarul. Sarul itu kemasukan jin nih. Itu nggak usah terpancing dengan omongan saya. Saya hanya menyampaikan bahwa la ilaha illallah, barang siapa menolak Islam pasti ke neraka jahanam. Nggak ada. Al-Imran 85. Baca Pak Kade. Yang akan mendatangi neraka itu kan orang Islam. Yang pertama dari sholatnya fawailul musholin, ya. Neraka kecelakaanlah bagi orang yang sholat. Diketawain anak kecil Pak Kade, ayat gitu 1971-nya mengatakan akan mendatangi neraka. Diketawain orang Islam. Biar pada dengar. Jadi orang sholat kasian itu ya kawan-kawan Kristen itu makin kuat kafirnya karena Pak Kade ini. Maryam ayat 71 sudah disiapkan akan mendatangi neraka. Nah pertanyaannya di mana ayatnya Muhammad akan membawa ke surga itu loh. Di mana ayatnya Muhammad akan membawa ke surga gitu. Baca dong. Al-Ahzab ayat 40 baca dong. Gak ada. Muhammad Rasul itu khotamin nabiyyin itu pengakuannya dia aja. Udah tahu. Ya saya paham itu. Rasul itu pasti membawa manusia ke jalan Allah. Tidak ada hubungannya dengan khotamin nabiyyin. Pertanyaan saya, di mana ayatnya Muhammad tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran Pak Kace. Lah banyak. Makanya nabi-nabi sebelumnya itu bukan nabi terakhir. Itu kitab setelah Quran, Rul. Aduh, Syahrul itu gimana? Siapa yang mengatakan kitab ya fikih itu sebelum Al-Quran? Waduh, aneh kamu kan. Iya, kamu kan tidak ada kitab lain setelah Al-Quran. Ternyata hadis dan fikih kan itu setelah Quran. Nah, emang siapa yang mengatakan duluan fikih coba? Ayo. Jadi udah Anda jangan yang mengatakan fikih itu. Yang mengatakan fikih itu Al-Qur'an itu siapa? Ya fikih lah. Iya, kata kamu kan tadi katanya tidak ada Quran, tidak ada kitab yang sempurna selain Al-Qur'an atau setelah Quran. Ternyata kan ada kitab hadis, ada kitab fikih. Itu kan setelah Quran. Yang mengatakan Al-Quran itu nggak sempurna kata siapa? Bukan kata saya. Yang beli S2 ini makan omongan sendiri. Jadi Allah sendiri berbicara Al-Quran itu sempurna. Islam itu adalah keselamatan. Islam itu adalah yang diridhai Allah. Jangan malu-malu Pak di kitabmu kalau ada. Diam dulu. Cari kata Kristen di kitabmu kalau ada. Ngarang aja beragama. Dengan S2. Tidak ditakuti dengan S2, tidak bakal takut itu. Jangan ngomong yang lain. Gantian, lain lagi. Selesai. Ya. Halo, shalom, selamat malam. Halo, selamat malam. Shalom Bu Yatim, Fatimah silakan Bu. Saya nggak bisa pakai selamat ya, malam doang ya, karena kalian nggak selamat. Terima kasih ya buat itu waktu dan kesempatannya Kak Audrey ya, buat semuanya. Ini saya kembali ke topik aja ya, di topik itu kan kenapa di akhir zaman gitu, bahwa Muhammad itu tidak turun gitu. Kalau saya sih ya kasihan banget gitu ya, dia itu mau turun kemana lagi, sekarang aja udah di alam barza. Kalau turun lagi kan berarti alam maut ya. Alam paling kan dasar. sedang menanti juga. Dan dia juga sedang nanti itu apa Tuhan Yesus menanti untuk menghakimi kan.
Gitu. Lantas kenapa ya mereka juga di dalam Islam itu dikatakan di dalam Islam tidak ada juru selamat. Yang ada itu memang bukan juru selamat gitu, tetapi yang ada adalah juru syahwat ya. Juru kunci, juru parkir, Bu. Juru kunci, Bu. Juru syahwat gitu. Habis itu Sarul. Aduh, Bu Yatim. Iya, kan Jadi seperti itu kan seperti Om Cahya Waloni kan bilang kan nggak ada juru selamat di Islam, berarti memang tidak ada, tetapi yang ada kan juru syahwat gitu kan. Bu Yatim. Iya, Pak. Ini baru Kalau lagi saya kan tidak akan menjawab ocehan-ocehan orang kafir terhadap Nabi Muhammad maupun Al-Quran. Karena udah terjadi tempo dulu, Bu. Oh, enggak perlu dijawab. Tidak akan saya jawab. Kecuali Ibu menjawab. Bertanya tentang ayat, saya jawab. Yang kafir itu Pak Sahrul sendiri. Nah, jadi orang kafir Sebentar, itu biasa saja bicara Pak begitu. Syahrul, sebentar Pak, sebentar satu-satu. Gantian Ibu Yatim Fatimah dari tadi belum bicara. Biarkan beliau menjelaskan dulu. Silakan Bu Yatim Fatimah. Itu asumsi kok. Jangan bentak-bentak, Pak Syahrul. Sabar dulu, ini diskusi lintas agama. Sarul Bentar kok diam ya, dulu. Pak Syahrul ya. Ada data nggak? Ada data nggak? Silakan Bu Sarul Yatim kok diam. Fatimah. Oh, diam dulu Sarul. Minum dulu Ayo, kopi. Pak Sahrul. Ada datanya? Pak Sahrul ini Kalau saya lagi punya bingung data. ya, seperti Nabi Anda ini bingung ya di dalam QS. Itu bukan Nabi saya, Nabi kamu. Bukan Nabi saya, cuma kamu kafir. 93 nih. QS 93 ya ayat 7 demikianlah Pak Sahrul. Dan dia ya Tuhan mendapatimu sebagai seorang yang bingung. Nah, lantas karena bingung dikasihlah surat 91 ayat yang ke-8 demikian. Maka dia Tuhan mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Yang benar dan yang jahat diajarkan. Makanya jadi bingung, semua jadi bingung. Pantas aja Anda murtad. Karena Anda gagal paham. Enggak, Pak Sahrul bingung enggak sih sebenarnya? Disebut umat kebingungan. Sebentar Pak Sahrul bingung enggak Pak Sahrul? Apapun gantian Bu Yatim sudah, siapa lagi? Saya mau tanya Jangan disuruh turun lagi, kasihan mau turun kemana lagi, aduh karena hanya satu alas lagi di bawah. Iya, jadi orang Oke, Islam baik. itu Di sini ada Pak Syahrul. Sebentar, Satu-satu Pak Syahrul. Satu-satu ya Pak ya. Satu-satu, jangan kayak terus satu-satu. Ada Pak Forrest Gump nih, saya sapa dulu. Iya, tapi Jalan, hati-hati. selamat malam. Ya, Sebentar Pak Syahrul, ya ampun. Pakai data ya, jangan pakai asumsi ya. Ini bukan hanya bicara sama Pak Sahrul loh. Ini bisa sesama yang lain nggak masalah. Kalau bukan bicara sama Pak Sahrul nggak perlu tanggapi. Nggak bisa. Kalau bicara Islam, Pak saya pasti ikut. Syahrul. Aduh, ini kamu bapak-bapak kok bebal banget ya? Oke, shalom, selamat malam Pak Forrest Gump. Selamat malam Pak Syahrul. Malam Pak, silakan. Udah lama gak jumpa kita ya. Ya. Ya Pak Syahrul, saya mau tanya, saya lebih percaya Pak Syahrul atau Syari Al-Bukhari? Apa? Kira-kira saya lebih percaya Pak Syahrul atau Pak Sahih Al-Bukhari? Salah dua-duanya Bapak. Gimana sih? Oke, tadi Pak Syahrul mengatakan percaya pada Allah dan Rasulnya. Kok Abu Hari gimana sih? Ya, maksud saya lebih percaya Pak Syahrul apa Sahih Al-Bukhari? Gitu. Ini pertanyaannya salah. Gimana sih? Salah? Tadi Pak Syahrul mengatakan bahwa kitab-kitab sebelumnya. Pak, kalau mau bikin pertanyaan tanya Pak Syahrul dulu. Aduh, ampun. Kalau mau bikin pertanyaan tanya Pak Syahrul dulu. Biar Pak Syahrul bisa jawab begitu. Nanti tambah bingung. Tambah bingung ya. Bagaimana kalian bernarasi? Bertanya aja salah gitu loh. Kasihan Pak Syahrul itu, dia nggak nyampe dia itu. Jadi saya mengatakan kitab terdahulu itu udah dipalsukan oleh tangan-tangan manusia. Itu Allah, bukan saya. Allah siapa Pak? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah siapa? Di mana Allah siapa? Yang diciptakan Muhammad itu ya Pak? Di Al-Maidah 79 itu Allah menegaskan gitu loh.
Udah jelas. Itu bukan ditujukan kepada kitab sebelumnya, Pak Sarul. Itu urusan kalian. Tapi pemahaman Islam, kami nggak percaya sebelumnya. itu, Pak. Kami nggak percaya itu, Pak. Jangan diomongin. Tidak apa-apa. Saya menyampaikan topik aja. persepsi Al-Quran. Ya, ini topiknya kenapa bukan Muhammad yang datang di akhir zaman. Betul, silakan. Nah, sekarang di Al-Quran sendiri, apakah ada dikatakan Muhammad yang akan datang menghakimi di akhir zaman, Pak Sarul? Baik. Kenapa bukan Nabi Muhammad yang turun di akhir zaman? Jawabannya ada pada Al-Maidah 116. Satu-satunya manusia yang dinabikan Allah Subhanahu wa taala, dialah yang disalah tafsirkan oleh pengikutnya, yaitu Isa Al-Masih, menuhankan Isa oleh umat pada saat itu, makanya dia turun ke muka bumi yang kedua kali itu untuk meluruskan aku tidak pernah mengatakan diriku Tuhan. Itulah justifikasi di dalam Al-Quran. Itu saya nggak bisa bicara asumsi. Al-Quran yang bicara itu, Pak. Allah sendiri yang bicara. Yang mengatakan, kenapa pertanyaan saya, Pak Sarul, kenapa bukan Muhammad yang datang di akhir zaman? Kan itu jawabannya. Muhammad tidak pernah punya lagi yang namanya kejanggalan dan satu, apa namanya ya, sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi kalau Isa harus mempertanggungjawabkan itu. Benar nggak kamu tidak mengatakan itu kepada manusia? Pak Sarul. Nanti di akhir zaman kamu bicara. Nabi. Saya bicara data. Oke, dalilnya di mana? Kalau menurut Alkitab, kalau menurut Alkitab, kenapa? Kalau menurut Alkitab, Pak Sarul, jangan bicara kalau menurut Alkitab, saya hanya menjawab pertanyaan kalian terhadap Islam. Ya, kalau menurut Alkitab, dengar dulu Pak Sarul. Kalau menurut Alkitab, bicara Alkitab, silakan bicara. Ya, bacakan aja. Ya, kalau menurut Alkitab iman Kristen, dengar dulu Pak Sarul, kalau menurut Alkitab iman Kristen sesuai dengan Matius 24:11, Muhammad adalah nabi palsu. Silakan lanjut Pak Bersgam. Oh, berarti Nabi Muhammad palsu ya? Berarti kitabnya juga palsu dong. Tadi di mana Pak dalilnya, Pak? Mana dalilnya coba? Apa? Ya, dalilnya di mana tadi? Mengatakan Muhammad itu palsu ya? Kitabnya Al-Quran itu palsu. Berarti dari apa? Dari siapa itu yang palsu itu ya? Dilanjut supaya cepat selesai. Aduh. Cerdas dikit lah. Gimana Pak? Ya, dalilnya tadi di mana Pak Sarul? Silakan buka Al-Maidah 116 Pak. Allah menegur Nabi Isa. Siapa yang menuhankan dirinya itu? Tapi tidak ada dikatakan bahwa oleh karena itu dia akan turun. Itu Pak Sarul yang ngarang. Pak Sarul kadang-kadang ngarang ya. Sarul nyambung-nyambungin sambil ngarang-ngarang Pak Sarul. Jangan begitu Pak Sarul, dosa loh. Oke, baik. Sebentar satu-satu ya. Silakan Pak. Sudah dibuka ayatnya Pak. Silakan Pak. Oke, bisa Pak Rey dibuka Pak Rey. Silakan. Isinya. Pak Rey bisa dibuka. Silakan dibuka aja. Jadi tidak perlu kita bentrok, tidak perlu kita berantem, by data saja. Tapi penolakan Anda terhadap Al-Quran bukan ruang saya untuk marah dan maki kalian. Oke, ini kita baca nih. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Isa menjawab, Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Sip. Pak Sarul. Yep. Di sini Allah itu maha mengetahui. Ya. Ya. Tapi di sini kok Allah tidak tahu kalau Isa putra Maria itu mengatakan seperti itu. Ya, bisa saya jawab. Bagaimana maha mengetahuinya Pak Sarul? Bisa saya jawab? Ya, silakan. Baik ya. Disinilah Allah menerangkan kepada manusia
pernah terjadi kesalahan terhadap diri Isa. Makanya jangan sampai saat ini ada orang yang menuhankan anaknya Maria. Jadi Allah ini memperjelas di sini, bukan Allah nggak tahu, Pak. Loh, ini bertanya loh, Allah bertanya loh, betul, Allah bertanya untuk pembelajaran buat manusia setelahnya. Kalau pemahaman Bapak bertanya tidak tahu, itu dimensi manusia. Ini dimensi Allah yang ini menjelaskan kepada manusia setelah Nabi Isa diangkat. Itu loh Pak. Jadi ada alasan Allah menghukum mereka gitu lah. Pak Sarul, tadi pertanyaan saya, kenapa bukan Muhammad yang turun ke dunia di akhir zaman? Kok jawabannya jadi ini dalilnya? Betul. Karena kan jawaban saya tidak satu pun. Sebetulnya salah pertanyaannya, kenapa bukan Musa? Kenapa jangan Muhammad saja? Kenapa bukan Musa? Musa juga Nabi, Pak. Loh, kenapa bukan Musa? Kenapa Nabi Isa yang harus turun? Nah, itulah alasannya. Karena dia masih punya tanggungan untuk dia. Dengar dulu jawabannya. Karena dia akan meluruskan kepada manusia di yaumul akhir, aku tidak pernah mengaku diriku Tuhan. Siapa yang mengajari kalian aku akan Tuhan? Dalilnya gimana, Pak nanti, gitu. Ayat ini tidak ada mengatakan gitu, Pak Sarul yang mengarang. Ayat ini hanya bertanya begitu. Tidak ada mengatakan, oleh karena kamu mengaku Tuhan, nanti kamu akan turun menghakimi yang mengatakan kamu Tuhan itu. Tidak ada ayat di sini. Itu Pak Sarul yang mengarang. Karang bebas Pak Sarul. Lagian Sarul jangan ngarang-ngarang Pak Sarul. Ngarang bebas. Mana ada dikatakan oleh karena ayat ini dia turun? Mana ada katakan oleh karena dia mengaku sebagai Tuhan, kemudian akhir zaman dia akan turun? Ada nggak ayat dikatakan begitu? Tidak ada. Pak Sarul yang mengarang. Nggak nyambung Pak Sarul. Ayat ini pun aneh. Kalian bilang nggak nyambung. Pak Sarul mengarang bebas, bilang pakai dalil, tapi pakai dalil. Saya hanya menyampaikan bahwa Nabi Isa masih menyampaikan pakai dalil, menyampaikan pakai dalil, bukan pakai dalol. Itu dalil menyampaikan pakai dalil, bukan pakai dalol. Dalil letan, ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak maha mengetahui. Ya nggak apa-apa Pak, Bapak memahaminya seperti itu, nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Memang kalau kita baca dalilnya ini ya seperti itu, bahwa Allah itu tidak maha mengetahui. Iya. Betul. Siapa yang mengatakan Ibu Isa itu Tuhan? Di ayat ini, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan. Siapa yang mengatakan bahwa ibunya Isa itu Tuhan? Kalau Anda tidak mengatakan ibunya Isa itu Tuhan, berarti bukan Anda. Berarti ada orang lain itu. Ya Allahnya nih bingung ini Pak. Pak Sahrul yang mengatakannya. Allahnya bingung ini. Sejak kapan pula ada ibunya Isa menjadi itu Tuhan? Itu kan ayat Allah. Ini juga lah yang diimani oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Ini ayat ini diimani juga. Kenapa dia tidak memilih Kristen? Dia takut. Saya potong sebentar. Coba, wahai Isa putra Maryam. Sebentar Bu Abre, saya baca. Saya bacakan sebentar Bu Abre. Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Sejak kapan ibunya Isa ada yang menuhankan ibunya Isa? Masa Allahnya ini tidak maha tahu? Bingung saya. Di sini dalil ini menunjukkan bahwa Allah Anda bingung kan Anda kafir, Pak. Saya udah bilang dari awal. Yang kafir itu Pak Sarul. Kafir lagi Sarul Oon. Sebentar, kamu ini ngomong yang lain. Jadi apa kasih kalian? Kalau sudah terpojok si Sarul ini kofar kafir. Kalau udah terpojok yang mengkafirkan orang itu bukan manusia. Bukan saya yang bicara, Allah yang bicara, kalian kafir. Ya sudah. Bukan saya. Iya, tapi bukan dikatakan oleh Pak Sarul. Bukan kalau saya katakan kalian kafir, kapan kalian mau kafir? Silakan Pak. Nanti makin jauh kalian dari hidayah Allah. Paham nggak? Giliran saya boleh. Pak Sarul justru yang tidak mau yang makin jauh. Jadi pada saat saya bicara tentang kekafiran, berarti saya lagi berdakwah biar kalian dapat hidayah, gitu ya? Giliran saya kita sudah punya hidayah kok. Hidayah udah ulang kampung. Silakan Pak. Oke, gantian ya, satu-satu ya. Kalau diskusi kayak gini nggak kedengeran suaranya. Saya juga nanti nggak enak kan masa mancing moderator jadi marah kan, jangan dong.
Oke, gantian. Tadi yang belum siapa? Saya belum. Ya, silakan Pak Kasih. Yo, terima kasih. Yang lain jangan nyelutuh dulu ya. Nah, tadi Pak Sarul, oke, terima kasih kesempatannya. Jadi ayat yang baru dikeluarkan itu sudah cukup jelas, tidak ada dikatakan bahwa ayat ini, oleh karena ayat inilah Isa akan menurun menghakimi orang-orang yang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. Tidak ada. Ya, ayat ini hanya mengkonfirmasi saja. Nah, kemudian ada ayat yang mengatakan ya bahwa tidak layaklah seorang manusia berbicara langsung kepada Tuhan, ya. Ya, itu ada ayatnya. Kemudian kecuali hanya melalui wahyu. Ayat ini ya mengatakan bahwa Tuhan berbicara langsung dengan Isa. Berkomunikasi langsung, itu berarti sudah bertolak belakang. Sadarlah kau Pak Sarul, ya. Bertolak belakang. Siapa bilang? Memang bertolak belakang. Saya bilang. Tobat Pak Sarul. Pak Sarul, ya, tobat. jangan komentar dulu, saya selesaikan dulu, ya. Musa pernah itu kan komunikasi sama Allah? Saya mengomentari jawaban Pak Sarul tadi sudah paham tidak kena. Ayat tadi paham nggak? Sekarang Anda diam dulu. Enggak, ya. Anda mengatakan. Saya ulangi lagi. Dengan ayat yang ini sudah dikatakan, ya, hanya mengatakan konfirmasi bahwa seolah-olah Isa pernah mengaku Tuhan. Artinya Tuhan menegur, ya. Salah tidak ada di kalian. Salah jangan katakan salah Pak Sarul, ya. Anda tidak berhak. Lagi kalian. Tidak. Saya tidak salah. Apa ini ayat dia? Salah lah. Seolah-olah tidak salah. Mengaku Tuhan. Iya. Allah iya kan? Itu memberikan gambaran. Iya. Bahwa ada manusia yang menuhankan dirinya, bukan? Nah, oke, saya ikuti. Nah, di mana ayat ini mengatakan bahwa hai Isa kau turunlah karena yang mengaku yang menuhankan kamu itu kamu adili. Ada nggak? Nggak ada kan? Itu esensi, itu bicara nah, esensi. berarti Pak Sarul mengarang, mencocok-cocokkan kebutuhan dengan kebutuhan Pak Sarul. Itu namanya sesat. Inilah kebutuhan yang Pak Sarul. Tanggungan. Mana? Sekarang Pak Sarul buktikan. Mana? Pak Sarul, tolong tunjukkan ayatnya mana? Buktinya. Orang yang menuhankan Yesus, orang yang menuhankan Isa itu akan dihakimi pada hari zaman. Tolong tunjukkan ayatnya mana? Dihakimi saja, Pak. Dikata kafir, Pak. Mana ayatnya? Tolong tunjukkan mana yang menuhankan dia mana? Ya, pasti mana? Kafir, Pak. Mana Isa turun? Pak Sarul tolong jawab saya. Isa turun karena orang menuhankan dia mana? Itu ayatnya. Tafsiran terhadap keadaan. Nah, berarti Pak Sarul ngarang. Pak Sarul ngarang bebas. Pak Sarul ngarang bebas, mencocok-cocokkan logi itu, mencocokkan logi, artinya sesat, artinya sesat. Oke, yang kedua, jadi Pak Sarul sesat ya? Sesat. Ayat di dalam Al-Quran itu mengatakan kalian pasti kafir dan pasti kalian berarti karena melintir ayat Pak Sarul sesat. Ya. Sekarang kita berdasarkan ayat ini lagi. Kita sesuai dengan ayat ini lagi sebentar kawan. Udah janji ya, saya komentar dulu. Kalau kita baca di QS 4251 dikatakan dan tidaklah layak, tidaklah patut bagi manusia ya berbicara langsung dengan Allah ya, berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan wahyu. Ayat ini Pak Sarul ya, coba Pak Sarul pahami. Tuhan langsung komunikasi sama Isa. Tidak layak Pak Sarul, berarti bertentangan. Apapun yang Pak Sarul mau katakan, Pak Sarul sudah terbukti karang bebas. Kemudian kita buka lagi QS, tolong surat ini. Biar kita bongkar semua. Yasin 38. Kasih, kamu tidak Yasin 38. Al-Quran kasih. Bukan, ini sudah terbukti. Orang Islam itu ketawa semua. Tidak, silakan Anda menafsirkan sendiri menurut jidat Anda. Sekarang kita buka Yasin ayat 38. Bongkar terus. Membuat kamu buta terhadap kebenaran. Yasin 38. Yasin 38 buka. Yasin 38 buka dulu. Sarul. Yasin 38 buka. Saya tidak bicara Pak sama Sarul. Itu paham. Anda tidak paham kok. Sarul buka.
Sarul, tolong baca. Bicara jauh Al-Quran. Tolong baca. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan dalam kurung Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Saya ulangi lagi. Ulangi lagi. Matahari berjalan di tempat peredaran. Pak Syahrul, ulangi lagi. Kafir itu ya, kafir bukan kafir. Karena Pak Syahrul tidak bisa menjawab, berkelit. Sekarang baca. Yasin 38, tolong baca. Karena Allah udah bongkar bicara, habis. Sehebat apapun bongkar habis. saya, kita baca. Kita baca. Ini coba kita baca. Berjalan di tempat peredarannya. Baca. Dia tidak bisa. Dia tak hadir dengar. Menerima kebenaran walaupun kamu kasih tahu. Dia tidak tahu. Nah, sekarang baca. Baca. Silakan dibahas Pak Syahrul, itu yang ada di screen. Silakan, jadi satu-satu bicara. Tolong bacakan Pak Andre. Aubrey, bacakan Pak Andre. Saya yang baca. Oke, yang lainnya mute. Diam dulu. Di tengah baik, kehadiran terima kasih. kalian. Pak Syahrul, diam dulu ya. Baca, Aubrey. Oke, baik. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah ketetapan Allah yang Pak Syahrul. Ya, takut. Berjalan di tempat peredarannya. Demikianlah yang Maha Perkasa. Allah sendiri yang bicara. Malu dia. Malu dia. Takut dia. Yesus itu. Malu dia. Takut dia. Justru yang menyebabkan Yesus itu adalah Sebentar. Aubrey, sebentar saya bicara dulu. Sebentar ya. Jadi di sini jelas Pak Syahrul diam dulu. Pak Syahrul takut. Pak Syahrul takut. Di mute aja. Ya. Dari ayat ini dikatakan bagaimana? Coba di mute aja, di mute ya. Oh, bukan tidak paham. Ini Pak Syahrul baca tuh. Coba baca. Coba baca. Karena kalian tidak berarti takut itu terpampang di muka Anda, Pak Syahrul. Terpampang di muka Anda itu, terpampang di muka Anda. Di dalam mendengarkan surat-surat dalam Al-Quran. Terpampang di muka Anda, berarti Anda takut. Makasih, saya bacakan Arabnya ya, Pak ya. Nah, bacakan Arabnya. Bacakan. Bacakan. Ya, saya udah bilang tidak akan nyampe. Kami kan bertanya, Pak Syahrul kan bertanya. Dulu Arabnya itu. Mau bertanya gimana? Anda udah mengklaim, nggak bisa. Nah, sekarang Anda diam dulu, saya bertanya. Anda diam dulu, saya bertanya. Mau jawab, mau bertanya nih. Coba. Baca. Baca, kawan. Baca. Siapa yang bisa baca? 1000 kali kok ayat ini. Saya bacakan Arabnya ya. Iya, kali aja. Kamu aja yang baca, kali aja dapat hidayah. Besok aja baca tuh gancang. Saya udah 1000 kali baca ini. Arabnya asik nih bunyinya. Entar saya bacakan. Kayak mantra. Indahnya surah Al-Quran itu. Kayak mantra ya. Kayak baca mantra. Ya orang kafir kan mendengarkan begitu. Orang kafir kan begitu dari dulu, Pak, mengatakan Muhammad tukang sihir, mengatakan Isa itu tukang sihir. Oke, saya stop. Masih ada Pak Kasih? Kalau tidak nanti saya lanjut ke Pak Forrest Gump sebentar lagi, kasihan Pak Forrest Gump. Masih ada Pak Kasih? Oke. Saya belum sih, Sobre. Saya ada. Saya dulu sih, Sobre. Ibadah. Sebentar. Oke, ya. Sebentar satu-satu ya. Mau ibadah, mau tidur sebentar ya. Sebentar, Bre. Saya jelaskan. Saya punya ikatan ibadah. Berarti takut. Takut. Kami tidak beribadah nungging-nungging begitu, Pak Syahrul. Kenapa takut? Kenapa takut nih baca nih ayat nih? Baca nih ayat nih. Baca nih. Matahari. Sejak kapan matahari berjalan di peredarannya? Masa sejak kapan matahari beredar? Allah yang Maha Perkasa. Sejak kapan matahari beredar, Syahrul? Jawab, Anda jawab. Anda jawab dulu. Ini maksudnya sejak kapan matahari beredar? Takut mau menghindar, mau loncat. Masa Galileo lebih pintar dari pencipta? Saya jawab ya. Sejak kapan matahari beredar? Sejak kapan? Sejak kapan matahari beredar? Jawab.
Pak Sarul jangan lari. Jawab Pak, jawab. Jelaskan dulu. Sejak kapan matahari punya orbitnya, punya peredarannya? Sejak kapan? Jawab. Mau dijawab nggak dikasih? Mau dijawab nggak? Jawab, jangan ngarang ya. Kalau ngarang berarti sesat ya, kafir ya. Dengerin, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am tunzirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak? Ini pertanyaannya tidak sesuai dengan pertanyaan. Memang dasar kafir loh. Yang ditanya beda, dasar kafir loh. Lanjut ditanya, lanjut dijawab. Saya masuk dengan baik, saya pamit dengan baik. Lanjut dijawab. Oke, baik. Orang lain Pak Sarul itu, padahal Pak Sarulnya kafir gitu. Iya, biarin. Pak Sarul. Bertanggung jawab. Terima kasih Pak Sarul. Terima kasih Pak Sarul. Lain dijawab, lain yang ditanya, lain ini jawab. Oke. Kalimat kesalahpahaman terhadap terima kasih. Lain yang ditanya, lain yang dijawab. Jaka sembung goblok. Hormati tamu dong, saya mau mundur nih. Jawab dulu pertanyaan, jangan ngarang. Sebentar, biarkan Pak Syarul, mungkin dia mau istirahat. Oke, silakan Pak Syarul kalau mau istirahat. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau ada ucapan yang kurang berkenan. Kalaupun kata kafir saya sampaikan, itu semata-mata kebenaran dari Allah agar kalian menetapkan hidayah Allah. Selamat malam semuanya. Iya benar, matahari yang berputar. Matahari berputar hidayah.